Tiga. Selamat sore teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara Networknya Number One. Kali ini kita akan membawakan tema bincang-bincang santai tentang bisnis ya. Bagaimana Tuh. cara membangun jaringan bisnis yang kuat ya. Yes. Karena banyak kita tahu dengan kondisi pandemi gini kita baru berasa ternyata mempunyai jaringan yang kuat itu sangat dibutuhkan ya Bro Albert ya. Betul Nah, sekali. hari ini Bro Albert akan membawakan kita materi tentang cara membangun jaringan bisnis yang kuat. Ya mungkin sebenarnya sebagian besar teman-teman pasti udah tahu nih poin-poinnya apa aja. Tapi pada saat dijelaskan kembali, terus habis itu di breakdown satu-satu, ini sebenarnya mengingatkan kita semua. Dasarnya sebenarnya seperti apa sih membangun jaringan ya? Oh, Oke, waktu dan tempat kita persilahkan Bro Albert Lutano yay. sebagai ahli bisnis kita di Network Number One untuk hari ini berbagi. Oh, Oke, silakan Albert. Thank. aku baru Hah? tahu loh Zoom itu bisa spotlightnya bisa 2 sekarang. Oh, bisa Hah? dua ya? Masa? Gimana caranya kok? Bisa Maksudnya add jadi spotlight. Ya udah, abis jadi acara ini. Oke, thank you perkenalannya Cici Clara. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini hari Kamis seperti biasa. Setiap hari Kamis topik kita adalah bicara tentang mindset bisnis. Jadi kita setiap Kamis itu apapun tentang bisnis kita coba bincang-bincang ya dari sisi pemikiran, dari sisi attitude, dari sisi apapun yang kita bisa lakukan dalam bisnis kita. Nah itu kita ngobrolin di hari Kamis ini ya. Ya kebetulan hari ini adalah temanya bagaimana kita bisa membangun sebuah jaringan bisnis yang kuat ya teman-teman ya. Nah ketika saya bicara soal jaringan bisnis ya teman-teman ya, saya ada mau satu disclaimer dulu nih teman-teman ya. Jadi hari ini khususnya karena topiknya adalah jaringan bisnis, biasanya orang banyak berpikir bahwa jaringan bisnis ini hanya melulu soal bisnis MLM, network marketing ya. Bahkan tadi pun sebelum saya bawain acara ini ada yang WA saya kan, Albert hari ini kamu bawain acara apa? Saya mau bicara tentang jaringan bisnis. Oh iya, kamu mau bahas itu ya soal MLM ya, gitu ya, soal ini ya apa piramid-piramid itu ya dibilangnya. Saya jadi langsung langsung terpesona gitu melihat dia. Hah, apaan piramid apaan sih gitu kan? Enggak lah, kita kita hari ini ngobrolin jaringan bisnis itu secara umum, bukan nggak melulu hanya kita bicara MLM, nggak bicara network marketing atau mungkin yang hal-hal yang berbau ini ya. Tapi apa yang kita diskusikan hari ini, yang kita sharing hari ini ya, itu sebetulnya prinsip-prinsip ini juga bisa digunakan dalam bisnis MLM dan juga network marketing ya teman-teman ya. Jadi apa intinya adalah nggak semua jaringan bisnis itu adalah MLM atau network marketing, tapi MLM dan network marketing itu adalah bagian dari jaringan bisnis sebenarnya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. Saya ketemu satu gambar tadi pagi waktu saya bikin slide ini ya. Slide ini dia ngomong, is not who you know, is not who know you. Ya, bukan siapa yang kita kenal sebenarnya ya, tapi siapa yang kenal dengan kita itu yang paling penting kalau kita bicara dalam artian bisnis ya, dalam hubungan-hubungan bisnis, relasi bisnis dengan orang lain ya. Jadi sekali lagi teman-teman, bukan siapa yang kita kenal yang penting ya teman-teman ya, tapi siapa yang kenal kita itulah yang sebenarnya yang lebih penting. Nah, kenapa seperti itu teman-teman ya? Nah, kita tahu bahwa hari ini era sosial media kita mau kenal sama siapapun yang kita mau hari ini bisa ya. Hari ini misalnya kita mau kenal dengan Pak Presiden Jokowi ya. Kita tahu bahwa beliau juga punya sosial media, beliau punya Instagram, beliau punya Facebook ya. Mungkin walaupun bukan beliau yang handle langsung ya sosial medianya, mungkin staffnya atau siapa ya yang handle, tapi kita bisa istilahnya bisa tetap berkomunikasi dengan beliau dan juga kalau kita punya artis-artis idola ya teman-teman ya artis siapapun ya kita juga bisa langsung kontak mereka ya teman-teman ya di hari ini ya. Jadi nggak seperti kayak dulu lagi kalau kita mau ngubungin siapa, kita mau cari siapa, kita mau cari koneksi apa, kita kayaknya kok susah banget ya. Tapi dengan hari ini dengan adanya era sosial media ya kita mau kontak siapapun yang kita mau ya, orang penting, pejabat ya, koneksi bisnis, bahkan mau cari klien pun, cari customer pun di sosmed juga bisa ya teman-teman ya. Nah, tapi ya walaupun kita kenal mereka belum tentu
orang itu kenal kita. Misalnya contohnya, ya kita di Indonesia, kita sama-sama tahu ya, kita kenal ya Pak Jokowi adalah presiden kita ya teman-teman ya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Pak Jokowi kenal kita? Ya Siapa pertanyaannya. lu gitu ya, Bet? Siapa Iya, lu ya, Bet? kita boleh kenal. Iya, iya itu presidenku ya. Ada yang flash beratnya Pak Jokowi. Ya ini Pak D, ini Pak D idolaku ya. Saya kenal banget dia, ya kan? Ya. Nah, Ntar kalau ditanya, kamu siapa? Jawabnya apa? iya. Bingung. Terus, tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya kenal kita nggak gitu kan? Nah kalau kenal kita ya pasti kan posisi kita mungkin nggak di sini ya, mungkin kita sudah diperbantukan sama beliau ya di istana, jadi staf khususnya beliau. Apalagi kan hari ini kita tahu ya staf khususnya Pak Jokowi kan banyak dari anak-anak milenial ya, termasuk model-model kayak saya gitu kan, yang masih 20-an gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi kenal saya pribadi ya pasti saya nggak di sini lagi ya teman-teman ya, saya sudah mungkin bersama dengan beliau ngurusin negara ya, ya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini paham ya Iya. maksudnya teman-teman ya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi Iya, jadi intinya kan berarti kita punya sosial media, kita bilang, oh kita tahu si A, tahu si B, tahu doang, tapi apa nggak tahu kita, ya kan? Terus kalau tahu, apakah kenal? Kalau kenal, seberapa dalam, ya kan? Bener nggak, Bet? Nah, ya, ini makanya, jadi siapa lu gitu ya, Bet ya? Ini penting banget kan. Jadi kalau dalam hal kita membangun sebuah jaringan bisnis, ini penting banget kan. Jadi bukan masalah kita kenal dia, tahu dia siapa dia, tapi masalahnya orang yang di sana itu kenal nggak sama kita. Kalau kita mau membangun sebuah hubungan bisnis ya, kita di sini hari ini bahasnya kan bisnis ya, dalam hal bisnis ya, entah dia nanti akan menjadi klien kita, investor kita, atau partner kita. Yang paling penting adalah dia kenal kita nggak. Kalau dia kenal kita, bahkan kenalnya sampai mendalam ya, tahu dengan kita, berarti kan artinya dia udah percaya dong sama kita ya. Jadi ya belum tentu percaya sih, tapi at least di dalam mindsetnya dia ada satu reputasi atau ada suatu image lah yang sudah ada di dalam kepalanya dia. Betul. Ya kan? Jadi sebetulnya karena bisa aja ucapnya gini, oh negatif, kan bisa juga image-nya belum tentu baik. Iya, betul. Jadi kan sebenarnya ini juga sekalian kita introspeksi sejauh mana kualitas hubungan kita juga kan, dengan orang-orang ini, dengan teman-teman ya kan, dengan partner atau orang-orang ya mungkin linknya kita lah ya, betul ya. Betul. Jadi kita mumpung libur ini ya kan, libur panjang ya, kita mencoba mengoreksi sendiri lagi ya, koneksi kita sebenarnya seperti apa sih dengan orang ini. Sebenarnya berapa banyak yang kita kenal ya, kita sudah tahu ini pernah kita ketemu di mana mereka, dan apakah mereka juga kenal kita. Ini sebenarnya kesempatan yang cukup baik ya untuk mereview sebetulnya hubungan kita dengan koneksi kita dengan network kita kayak seperti apa itu. Nah, kita lihat ya teman-teman berikutnya. Nah, ini sebelum masuk sana, kok gambar saya ada satu hilang ya teman-teman ya? Iya, ada satu gambar saya hilang. Tadinya harusnya ya ini sebelum ke slide yang era modern ini. Enggak, tadinya, ngasihnya juga adanya cuma ini, Bet. Oh, ini ya. Enggak, ada satu slide yang hilang ya. Tapi intinya ini saya mau menjelaskan ya. Tadinya di gambar ini harusnya tuh ada satu era lagi, namanya era manusia purba ya, zaman dulu ya. Oh, enggak ada ini, Bet. Sebelum masuk ke era modern ini ada satu slide lagi, nggak tahu slide-nya kenapa hilang ya. Tapi intinya gini, gambarnya teman-teman bisa bayangkan ya, ini adalah orang-orang gua ya, orang-orang manusia purba yang sedang berkumpul ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau era modern kan seperti ini. Nah, kenapa manusia itu harus saling berhubungan satu sama lain, yang memiliki hubungan ya, karena apa? Di dalam sebuah kelompok pada umumnya ya, manusia itu adalah sebuah makhluk sosial ya, seorang manusia bukan sebuah ya makhluk sosial ya teman-teman, yang mana mereka itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, zaman dulu, zaman manusia purba, mereka itu saling berkumpul dengan biasanya ada dua tujuan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah saling melindungi satu sama lain. Dan yang kedua adalah saling berbagi sumber daya ya, apapun itu ya, mungkin makanan, mungkin berbagi api ya, berbagi api unggun ya, kayak gitu kan, saling berbagi kehangatan,
Berbagi ya. goa. Berbagi goa ya seperti itu. Jadi itu zaman dulu ya teman-teman ya. Nah, di era yang modern seperti ini, nah ini seperti yang tunjukkan seperti gambar ini kan. Nah, kan istilahnya apa ya? Kalau dulu kan saling melindungi karena apa? Karena alamnya kan masih liar kan, masih banyak binatang buas, terus masih banyak apa namanya kelompok-kelompok mungkin kelompok manusia lain yang tanda kutip mungkin ya tidak seberadab di era yang sekarang ini ya, jadi saling mengancam satu sama lain. Nah sekarang kan udah beda nih kan teman-teman ya, eranya sudah era modern, era yang seperti yang kita lihat nih di gambar ini ya, sudah era modern ya, di mana rasa aman itu sudah sedikit meningkat, sudah tidak lagi berhadapan dengan liarnya alam atau mungkin ganasnya kelompok-kelompok lain yang ingin menguasai area kita ya seperti itu. Kan ganasnya beda, Ganasnya beda ya. Ganasnya beda. Lebih gampang dilihat orang goa kan daripada orang sekarang ya. Iya benar ya, benar juga ya. Ganasnya terselubung. Jadi kita masuk ke era modern ya seperti ini kan. Ya di era modern ini apa yang terjadi? Sama ya teman-teman ya, manusia juga tetap butuh bersosialisasi ya, butuh bertemu dengan orang lain ya, seperti gambar kayak ini ya. Ini kan ceritanya ini sebelum ini nih, sebelum Covid kan masih pada nongkrong kayak gini kan, sosialisasi, ngobrol ya, bertukar ide, bertukar cerita. Ya prinsip yang sama ya seperti dulu di zaman manusia gua kan, itu kan ketika mereka ada duduk di api unggun tiap malam kan, mereka sharing ya pengalaman mereka, cerita Melakukan mereka. ritual ya, Bet. Iya, ada ritual apalagi tuh segala macam, atau nyanyi ya dikelilingin apa di api unggun ya. Oh, itu mah zaman-zaman pergi camping atau Iya, camping. Terus pakai gitar ya. Iya bener ya. Terus panggangnya apa? Panggang barbeque ya. Barbeque. Oh, dulu juga dia barbeque, tapi bulat-bulat dagingnya. Iya ya, bener ya. Masih ada mulutnya. Ya, masih lengkap semua. Ulernya masih ada comornya, semuanya ya masih lengkap ya. Nah ini bedanya di sini, ini era modern ya, jadi nggak jauh beda ya. Jadi sampai hari ini pun, sampai era modern, manusia masih tetap membutuhkan yang namanya network ya, jaringan, pertemanan, bersosialisasi, itu bagian yang tidak bisa dihilangkan lah dalam kehidupan manusia. Terus kemudian bergerak apa? Ini kan zaman sebelum COVID kan ya, kurang lebih ya 9 bulan yang lalu ya, orang-orang masih seperti ini, masih dengan bebas ya. Nah sekarang nih teman-teman, bisa dikatakan kita sudah masuk ke yang namanya era digital yang sesungguhnya. Ya kita tahu kita lagi dalam masa pandemik sekarang ini ya, ada namanya PSBB ya, pembatasan sementara ya. Jadi kita nggak bisa ketemu ya, dan kebanyakan mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan berkomunikasi, kemudian nongkrongnya udah bukan lagi ngumpul, tapi lebih banyak ngumpulnya di sosial media seperti ini. Ada mungkin dia biasanya nongkrong di Facebook, di Instagram ya, terus kemudian di LinkedIn ya, apapun itu ya, di TikTok ya. Saya lihat hari ini juga TikTok juga konten-kontennya juga udah mulai bagus-bagus ya hari ini ya. Jadi mereka sudah punya platformnya masing-masing seperti ini. Dan ketika kita masuk ke dalam era digital ini, kebiasaan yang namanya bersosialisasi ya, networking itu tetap berjalan ternyata teman-teman ya, tidak bisa hilang ya, dari sejak zaman batu hingga zaman era digital ini ya. Hanya saja mungkin bentuknya ya, caranya yang berbeda. Ada mereka sekarang ini kita menggunakan platform yang berbeda dibandingkan dulu ya teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman, makanya sampai hari ini pun tetap networking tetap dibutuhkan ya teman-teman ya. Nah, hari ini secara khusus saya mau membagikan sedikit tips ya, bukan membagikan ya, kita juga ngobrol-ngobrol ya, kita sharing-sharing ya. Mungkin sih juga teman-teman nanti ada yang mau nambahin ya, mau sanggah juga boleh ya. Oh, saya begini ya, saya lebih cocoknya ini ya. Jadi kita sama-sama saling share, saling bagi apa yang mungkin teman-teman punya, yang saya punya ya. Kita jadi mempunyai sebuah insight yang lebih mendalam tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah jaringan ya, teman-teman ya. Nah, ini yang pertama ya teman-teman ya. Konsep pertama ya, tips pertama, tips kita dalam membangun sebuah jaringan, terutama jaringan bisnis, adalah kita mesti memahami bahwa yang namanya networking ya, membangun jaringan, itu didasari oleh ada yang namanya asas saling membantu ya teman-teman ya. Nah, kita pasti semua tahu bahwa di luar sana orang-orang sukses pasti mereka memiliki yang namanya lingkaran pertemanan ya, di mana
dalam lingkaran mereka itu, entah itu lingkaran kecil ya atau lingkaran besar. Ya maksud saya lingkaran besar itu adalah sebuah, misalnya mereka tergabung dalam sebuah organisasi ya, organisasi apapun ya, bisa organisasi keagamaan, organisasi pemerintahan ya, terus kemudian apakah itu hal yang terkait dengan hobinya mereka, misalnya komunitas menembak, komunitas golf ya, kayak gitu ya, atau mungkin lingkaran kecil ya, mungkin yang terdiri mungkin hanya dari orang-orang dekat ya, mungkin hanya 4-5 orang ya, ada kayak kelompok-kelompok mastermind ya, kayak saya sendiri saya punya kelompok-kelompok kecil ya, kelompok mastermind yang mana saya bisa diskusi dengan tentang topik-topik tertentu ya teman-teman ya. Nah, semua orang di luar sana pasti punya ini teman-teman ya, lingkaran pertemanan ini. Nah, di dalamnya itu saya yakin dan percaya mereka akan pasti saling bantu satu sama lain ya, nggak ada lain, pasti saling bantu ya. Misalnya si A lagi ada apa ya, ada butuh bantuan apa kan, atau mungkin butuh kenalan apa, nah pasti ada yang ngasih tahu, ya udah nanti kebetulan saya kenal nih si ini yang bisa membantu, ntar saya kenalin kan. Jadi di sana ada yang namanya asas saling membantu satu sama lain ya. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan networking ya, membangun sebuah jaringan ya teman-teman ya, entah itu di bisnis atau dalam kehidupan sehari-hari, selalu ingat bahwa kita melakukan networking itu adalah didasari adalah apa? Kita ingin saling bantu satu sama lain. Jadi di sini dengan demikian kita sendiri nggak boleh egois ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa kalau kita mau dibantu ya, kita juga harus menyiapkan waktu ya, mungkin ya tenaga kita untuk kita bisa bantu orang lain teman-teman, seperti itu. Jadi selalu ingat bahwa ada asas saling membantu ya di dalam membangun jaringan pertemanan. Kemudian yang kedua adalah tips yang kedua, ini kalau saya bilang ya, jadilah seseorang yang murah hati ya, dalam artian jangan hitung-hitungan ya, karena yang namanya sebuah hubungan, kalau kita lihat gambar ini teman-teman ya, itu dibangun atas dasar saling percaya satu sama lain ya, saling ya, kalau nggak saling percaya ya nggak mungkin kita ada yang namanya pertemanan ya teman-teman ya. Nah jadi di dalam membangun jaringan selalu ada dua hal yang bukan dua hal ya, ada poin utama yang selalu kita taruh dalam pikiran kita adalah apa sih yang kita bisa lakukan untuk teman kita, untuk orang lain yang ada di dalam jaringan saya, atau mungkin orang yang mana saya butuh dia menjadi lingkaran saya, lingkaran untuk pertemanan atau mungkin lingkaran bisnis ya. Apa sih yang saya bisa lakukan untuk mereka? Jadi itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Nah, kemudian apa yang berikutnya? Ya, kalau memang ada sesuatu yang kita mungkin bisa berikan kepada dia, walaupun bentuknya mungkin bukan uang ya teman-teman ya, nggak selalu dalam bentuk uang atau materi ya. Jadi sebaiknya itu kita berikan kepada mereka teman-teman. Jadi jangan kayak hitung-hitungan kan, kalau misalnya gua kasih sama dia, ntar gue untungnya apa gitu kan. Banyak orang kan seperti itu teman-teman ya. Jadi berteman tuh hanya anggapannya kayak asas apa, saling apa ya, saling memberi dan menerima teman-teman ya. Jadi kalau saya konsepnya adalah jadilah seorang yang murah hati. Jangan ya kita mungkin pasti ada satu dua hal akan berharap sesuatu kepada orang itu. Mungkin dia akan membantu kita ke depannya atau yang lain. Tapi kalau kita menjadi seorang yang dalam artian tidak hitung-hitungan ya, lebih murah hati ya, orang akan melihat kita sebagai orang yang tulus dalam hal ini. Ya gitu ya, Cik Clara ya, benar nggak? Ada. Ya, ini sebenarnya kan bisa dibilang kadang-kadang tuh kita lupa ya. Kita sering kali ya, kadang kita ketemu orang yang pada dasarnya berteman itu sering kira-kira saya bakal dapat apa ya dari dia. Belum give udah pengen take gitu loh. Jadi kalau saya punya prinsip, memang kita harus bisa memberi dulu, karena pada saat orang baru kenal sama kita kan dia nggak tahu kita siapa. Betul. Apakah kita orang yang murah hati, ataukah kita orang yang rese atau orang yang nyebelin gitu kan buat dia. Kita kan nggak bisa tahu dia di mata dia kita bagaimana. Nah yang pertama kali ya salah satu caranya adalah memperlihatkan kemurahan hati dong. Betul. Ya kan. Salah satunya adalah nggak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan itu sebenarnya bukan berarti terus setiap ketemu kita yang traktir gitu ya, enggak lah. Tapi at least hal-hal sepele atau yang kecil-kecil ya, kalau orang bilang cincai lah gitu ya. Karena kalau kita perhitungan, ini baru konteksnya berteman. Bagaimana berbisnis? Orang juga takut jadinya mau bisnis, bener nggak Bet? Ya kan? Baru temenan yang begini-begini aja kecil-kecil diributin. Ya,
Apalagi Jadi kalau ada kita mal pasti bisnis, akan, Lar. iya, orang akan langsung menilai karena kita bisa menilai orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang juga punya hak untuk menilai kita kembali kan. Betul. Karena kita seringkali lebih mudah menunjuk orang lain tangannya begini, tapi kan jarinya sisanya ke kita gitu ya. Kita lupa untuk melihat bagaimana orang melihat kita. Nah, yang pertama memang harus saling, sebenarnya gini ya, saling membantu itu pada akhirnya. Di awal memang kita semua harus punya rasa keterbukaan hati, pikiran pada saat mau berteman dengan orang lain ya. Saya memang membuka diri, bukan belum apa-apa penuh rasa curiga, penuh rasa ketakutan ya. Kalau memang udah feel-nya nggak enak ya jangan berteman gitu aja, simple kan ya. Oh. Apalagi kalau baru kenal. Nah, bisa melakukan hal yang nomor satu, saling membantu asasnya. Ya kalau memang kita juga satu sama lain bisa ada keterbukaan dan merasa nyaman kan ya Bet ya. Nah, jadi baru kita bisa mencoba hal-hal yang sepele. Misalnya kalau kita mudah nggak menawarkan bantuan ke orang untuk hal-hal sepele. Orang juga akan melihat. Dengan kita mudah mengulurkan tangan kita, orang pun akan, kan itu semua mirroring ya, kalau kita bisa ngomong ya. Pada saat kita melakukan sesuatu, kita kalau mau mengharapkan sesuatu dari orang ya, kita harus melakukannya dulu. Itu yang paling mudah kalau menurut saya. Jadi asas ini bisa terjadi saling membantu karena soon or later aku rasa pasti kita membutuhkan orang lain ya. Jadi baru bisa kita ngomong saling membantu. Yang kedua tadi dibilang juga kan nggak boleh hitung-hitungnya. Itu udah bagian dari first impression lah ya, pertama kali ya kita harus mudah untuk mengulurkan tangan ya, walaupun kita pasti pilih dong yang perlu dibantu sama enggak, yang memang kita perlu untuk kepo, memang harus mau membantu, itu kan kita juga perlu kebijaksanaan lah ya untuk melihat situasi dan kondisi. Ya dua hal ini yang paling dasar lah pertama kali pada saat kita mau menjalin hubungan ya Bet ya. Ya betul. Nomor 3 lanjut ya. Bantu. Yang kedua adalah jadilah murah hati, jangan hitung-hitungan ya. Yang ketiga, nah ini balik lagi ke topik ya yang mungkin selama 2 minggu terakhir ini kalau teman-teman selalu ngikutin ya acara-acara kita di Network Number One ya, kita selalu bicara tentang tujuan ya, selalu dengan tujuan, terus goal kita apa. Nah, beberapa buku yang kita bahas terakhir ini kan salah satunya adalah yang bicara tentang North Star ya, tentang bintang utara kita. Jadi ini balik lagi teman-teman, kita mesti tahu, kita mesti paham misi kita, tujuan kita itu apa ya. Jadi ketika kita mau berteman dengan seseorang atau mungkin kita ada sebuah tujuan khusus ya dalam hidup kita, yang kita nggak bicara dalam konteks berteman, tapi dalam hidup kita punya sebuah goal ya, mencapai tujuan apa ya. Jadi kita mesti tahu dulu tujuan kita apa. Ketika tujuan itu sudah ada, sudah jelas, jadi akhirnya kita bisa mengarahkan apa yang kita lakukan, termasuk mencari orang-orang mungkin yang tepat ya, orang-orang yang tepat yang mungkin kedepannya bisa membantu kita mendekatkan diri pada tujuan itu. Nah itu ya, jadi itu hubungannya sangat erat banget ya teman-teman ya, antara misi kita, tujuan kita dengan siapa yang kita mau ajak berteman ke depannya teman-teman ya. Terus kemudian tidak hanya itu teman-teman ya, dengan kita punya tujuan ini, selain kita bisa mencari orang-orang yang akan nantinya bisa membantu kita kepada tujuan, yang kedua adalah mungkin teman-teman kita juga bisa menemukan seorang penasehat pribadi yang gunanya ya itu nanti akan membantu kita tetap fokus dalam mencapai tujuan yang kita punya ya. Jadi ini nantinya kalau penasehat pribadi saya suka menyebutnya sebagai sahabat ya, sahabat yang selalu kadang ngingetin kita ya. Sahabat biasanya tahu tujuan hidup kita mau kemana ya, kita punya mimpi apa, kita mau apa ke depannya, pasti seorang sahabat itu akan tahu ya. Nah biasanya sahabat inilah yang akan nanti memberikan masukan sama kita. Kan kamu goal kamu ini, sebaiknya kamu begini, jangan ini. Kalau kamu lakukan ini, nanti pasti hasilnya pasti melenceng nih keluar dari tracknya. Mendingan begini deh, atau kalau enggak begini aja. Nah itu ya teman-teman. Nah, ada mau nambahin nggak Cici Clara dari sini? Ini mungkin juga bisa gini ya. Kadang-kadang kan kita sering ya ngelihat, maksudnya bahkan kita juga gini. Kita mau kenal sama satu orang. Siapa ya dia? Gitu ya. Punya apa ya dia? Kira-kira dia ke depannya bisa bermanfaat apa ya buat saya ya. Tapi jangan lupa loh, kita juga harus mulai berpikir, apa yang bisa saya tawarkan buat dia? Ya. Karena kan segala sesuatunya itu bentuknya pasti barter. Betul. Jadi pada saat
apalagi ya dia ternyata lebih banyak mengulurkan tangan ke kita, kita juga harus tahu bagaimana menempatkan diri. Karena semua itu adalah masalah take and give ya menurut saya. Jadi pada saat orang lebih banyak membantu, kalau buat saya itu adalah suatu hutang budi dalam tanda kutip. Jadi pasti saya akan berpikir bagaimana saya juga bisa membantu dia kembali. Walaupun mungkin bukan sekarang, tapi one day. Jadi dan kadang-kadang kita ngelihat gini, orang diem-diem, tenang-tenang, belum tentu dia bukan siapa-siapa. Jadi kita juga sering tertipu dengan first impression-nya orang lain ya. Ya semua orang pasti pernah melewati hal tersebut, makanya ya kita semua kan berproses learning by doing ya. Bahkan yang tadinya kita pikir wah nih orangnya kayaknya oke nih, baik nih, fair nih, ternyata dalam perjalanan malah wah sebaliknya luar biasa sampai kita sendiri pun mungkin surprise ya. Nah jadi mungkin kalau yang dibilang visi kita maksudnya tujuan kita ya semua sih kalau buat saya mulailah dengan pertemanan yang sincere ya, tulus dulu. Ya udah kita berteman dulu, kita saling kenal. Kasarnya kayak orang mau pacaran kan ada penjajakan ya Bet ya. Kita kenal dulu, ngobrol. Walaupun misalnya kita tahu nih kita bisa saling take and give sama dia dalam tanda kutip bisnis. Tapi kalau get along sebagai temen ngobrolnya aja susah nyambung, gimana kita mau bisnis bareng? Ya kan? Kasarnya gitulah. Mungkin kita perlu pihak ketiga yang menjembatanin atau apa, itu nomor 2. Tapi awal belajarlah untuk membangun relasi dulu, pertemanan dengan seseorang ya, dengan dasar yang tulus. Maksudnya ya bukan dengan modus-modus atau emang itu nggak akan gampang ya, karena kadang-kadang kita pasti akan terpengaruh, kita sendiri punya agenda politik ya kan, secara nggak langsung. Nah makanya ya paling mudah membangun seperti ini adalah dalam satu komunitas, pergi berkumpul ke satu komunitas, misalnya kayak kita di Sage Divine ya kan, sebelum network number 1 ini kembali kita hidupkan kan, kita kan sempat banyak kumpul dari Sage Divine ya Bet ya. Dari situlah kita bisa membangun pertemanan baru yang kita mungkin nggak sangka, ternyata dia backgroundnya A loh, ternyata dia backgroundnya B loh, walaupun kita punya kesamaan hobi misalnya, tapi pasti banyak ternyata background yang berbeda-beda. Dan itu kalau buat saya jadi kayak nambah knowledge ya, karena kan kita bisa ngobrol kayak Pak Handoyo gini, kita kan kenal juga udah cukup lama, jadi kayak oh Pak Handoyo tuh latar belakangnya kerjaannya ini. Jadi ada hal-hal yang kayak sering dibagikan, kita ngobrol, saling bisa kasih masukan, itu sangat bermanfaat secara nggak langsung. Kayak tadi Albert bilang, mungkin kita akan ketemu dengan dalam tanda kutip guru, ya kan, mentor, sahabat, ya kan, bahkan saya seperti bertemu keluarga saya di sini, ada Albert, ada Komik, ada Gadis, maksudnya founder-founder di Sage Divine. Jadi buat kita itu apakah kita pasti bisa lihat di awal? Belum tentu. Karena nggak semua tempat kita bisa bertemu dengan orang-orang yang spesial buat kita kan. Nah itu perlu dijalin dulu yang nomor 1, 2 tadi ya Bet ya. Sehingga dalam perjalanan tapi dasarnya tetap harus punya rasa untuk ingin berteman dulu. Nah inilah yang link yang nanti kita bisa, dari pertemanan kita saling percaya ini, nah baru kita bisa bangun sesuatu kan. Betul. Next, nomor berapa nih Bet? Nah kalau kita udah punya yang 3, ini lebih gampang nih. Bukan lebih gampang. Ini yang harus kita tanamkan juga ya. Ini kalau nggak salah berapa minggu yang lalu Komik juga sempat ngomong ya tentang ini ya. Jadi mulailah Anda membangun jaringan Anda jauh sebelum Anda membutuhkannya ya. Jadi kolam ya. Ini jadi sebetulnya ini penting banget ya, penting banget. Kenapa di kita ya, makanya dulu waktu saya masih muda ya, saya masih muda juga ya, selalu dikasih tahu sama saya, bangunlah network sebanyak-banyaknya, carilah teman sebanyak-banyaknya ya. Jadi penting bagi kita untuk punya banyak teman ya, karena dan paling penting juga adalah ketika kita mau cari teman itu bukan ketika kita lagi butuh. Betul. Nah, itu udah kepepet orang juga ilfil ya.
Ih, Ya, datang-datang ngejar-ngejar gue, ada maunya nih. ya. Tapi mau kenalan sama saya, tahu-tahu habis itu nawarin asuransi. Habis itu Nawarin MLM. dikejar. Lah Aduh, nggak stres temennya, iya kan. Jadi langsung ngacir. penting tahu bagi teman-teman di awal selalu mindsetnya selalu ada di sini adalah bangunlah jaringan Anda, bangunlah pertemanan Anda sebelum Anda membutuhkannya. Jadi jauh sebelumnya ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ketika suatu hari kalau saya contohnya teman-teman udah punya teman nih, teman udah banyak sekarang, kenalan di apa, bukan hanya di apa, di lingkungan tertentu ya, tapi mungkin teman-teman bisa benar-benar multi ya, bisa dari berbagai macam kalangan ya. Nah, suatu hari ketika teman-teman mau mulai sebuah bisnis, orang-orang ini yang dari berbagai macam kalangan inilah itu yang mungkin kedepannya bisa menjadi customer, bisa mungkin menjadi partner, bisa menjadi apa, investor ya, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini penting banget ya teman-teman ya. Kayak saya juga selama ini juga pegang ya prinsip ini ya. Waktu sebelum pandemi kemarin kan saya lebih banyak aktif di organisasi ya. Tujuannya apa? Cari teman, cari network sebanyak-banyaknya. Ya untuk tujuan apa? Ketika dalam kondisi pandemik seperti ini ya teman-teman ya, mereka lah yang akhirnya jadi apa? Salah satunya jadi customer saya, jadi klien saya ya, ketika saya punya produk-produk yang istilahnya mau nggak mau harus saya keluarkan karena kebutuhan untuk survival ya, mereka lah yang akhirnya menjadi customer utama kita. Jadi itu ya maksudnya teman-teman ya. Jadi bangunlah jaringan sebelum teman-teman membutuhkannya. Ya mulai kapan? Mulai dari sekarang ya. Kalau sekarang Pak kan sekarang pandemik, nggak bisa ketemu orang. Ya Anda masih punya ini kan sosial media. Ya, manfaatkan itulah kan. Kalau hari ini kita nggak bisa ketemu sama orang ya, mulailah cari teman ya, berteman, bangun network Anda di sosial media. Jadi itu bukan halangan sebetulnya, sama kok kan, sama ketika kita membangun apa namanya, membangun pertemanan di dunia offline itu sama dengan sosial media, hanya saja mungkin kita nggak ketemu secara langsung ya, ketemunya di platform. Nah itu seperti itu. Ada mau tambahan Cici Clara ini? Sebenarnya ini kayak ini ya, Bet ya, poin ketiga dan keempat ini sebenarnya mungkin bisa dibilang kalau buat saya sih ya, Nyambung ya? misi saya adalah poin keempat. Oke. Ya, misi saya adalah poin keempat. Karena gini, kalau kita ingin maju dan besar, nggak mungkin kita kerja sendiri. Yes. Ya, kita nggak pernah tahu kapan kita membutuhkan orang lain. Tapi kita harus tahu cepat atau lambat pasti butuh orang lain. Jadi sebenarnya nomor 4 ini adalah tujuan dan misi yang nomor 3 kalau buat saya. Ya ternyata memang sangat-sangat bermanfaat ya kan. Nah jadi karena gini, kan kita membutuhkan waktu untuk membangun relasi. Untuk sampai orang punya rasa dalam tanda kutip trust. Ya kan, kita pun trust dengan dia. Jadi ya itu harus dibangun 1 dan 2. Ya memang trial and error. Kadang-kadang kita berteman juga, oh kayaknya dalam perjalanan kok saya nggak terlalu sehati atau apa, ya it's okay gitu kan. Orang banyak kok ya kan. Betul. Dan kadang-kadang kita juga kita menjaga, oh ini kadarnya hanya bisa untuk kerja bareng. Kalau untuk having fun misalnya, wah kurang asik nih temennya gitu kan, bisa juga. Tapi banyak bahkan yang asik buat happy-happy, nggak bisa buat kerja bareng. Itu saya udah sering kali ketemu, ya kan? Sedangkan one day pada saat dengan bertambahnya usia dan berkembangnya pekerjaan atau karir atau bisnis, kita lebih membutuhkan orang-orang yang bagaimana kita bisa kerja bareng. Betul. Karena happy-happy mah gampang dicari temennya, ya kan? Karena itu bukan sesuatu yang permanen. Masa iya kita mau tiap hari party-party ya, ibaratnya ya kan? Tapi kalau misalnya membangun relasi bentuknya bisnis atau apa, ya itu memang nggak gampang didapat. Dan memang kadang-kadang kita juga rancu dengan gini, pada saat berteman, kok kayaknya orangnya asik ya. Begitu bangun bisnis, begitu jadi partner, aduh, kita langsung sakit kepala. Ya kan, itu banyak kejadian ya, Bet ya. Betul. Apa namanya, ternyata attitude orang bisa jadi berbeda gitu kan. Ya itu sama kayak orang mau merit juga ya. Lagi pacaran beda ya, begitu udah married kok beda ya sikapnya ya. Ternyata nggak jauh-jauh dunia berpartner juga sama.
Jadi ada kesempatan ya kalau misalnya dengan kita punya banyak teman ya, ada kesempatan bagi kita untuk memilih sebenarnya. Memilih, Ah, betul. jadi siapa yang nanti akan istilahnya berpartner dengan kita, bahkan mungkin Kita dalam hal memilih, dia juga memilih loh, jangan lupa loh. dan ini terjadi juga kalau kita dalam hal transaksi ya, transaksi mau cari klien juga Betul. sama kan. Kadang-kadang kalau saya kadang-kadang juga pilih-pilih kalau mau itu klien. Tidak semua orang saya tawarin produk dan jasa kita ya. Jadi nggak main langsung hajar. Jadi kalau kita punya banyak ya, network kita banyak, teman kita banyak ya, kenalan kita banyak ya, itu kita jadi apa ya? Jadi lebih punya kesempatan untuk memilihnya. Lebih Bro, banyak kalau pilihan. teman kita cuma 10 ya, 10 cuma itu aja Dan gitu kita kan. bisa trial, bisa trial. Mm-mm. Kita coba proyek-proyek kecil sama dia. Misalnya, wah nggak kena nih, berarti gue nggak bisa lebih gede nih sama dia nih. Ya, Oke, pindah. Orang kedua, betul nggak? betul. Ya kan? Kita Ya, bisa betul, memulai dengan hal-hal seperti itu yang setengah-setengah main gitu kan. betul. Jadi dari situ ya, itu kayak tadi kata Albert ya, seleksi alam ya Bet ya. Mm-mm. Habis itu akan Mm-mm. terjadi. Mm-mm. Kita masuk ke yang 5 ya. 5. Nah, ini ya. Nah, ini dia nih. Gak Ya. semua orang punya keberanian ini masalahnya. Latihlah keberanian untuk berkenalan dengan orang asing. Nah, ini penting banget kan. Kalau kita mau punya network yang besar, kita mau jaringan pertemanan kita besar ya, bukan hanya pertemanan yang biasa-biasa aja ya. Kita mesti punya ini keberanian untuk kenalan sama orang yang kita tidak kenal ya, bayangin ya. Dan selalu ingat ya satu hal ya, bahwa mungkin tidak semua orang itu mau berteman dengan kita ya. Demikian juga kita ya, sama ya. Jadi bisa jadi Mirroring jangan lupa. ketika kita mau kenalan sama orang lain ya mungkin belum tentu dia pasti akan cek kita, ini siapa ya, mau kenalannya Albert ini siapa ya, kok tiba-tiba misalnya kalau ini kita bicara in term sosial media ya, kita add temen seseorang gitu ya, seperti itu contohnya kan. Nah, belum tentu kan dia mau accept ya permintaan pertemanan dari saya. Nah, demikian pun juga saya, teman-teman ya, saya sendiri juga sama. Ketika ada orang add teman saya ya, sebelum saya approve, saya akan cek dulu backgroundnya ini siapa ya kan, wallnya di timelinenya dia itu apa. Kalau misalnya timelinenya penuh dengan apa, tanda kutip mungkin alay atau mungkin sesuatu yang ngomongin sara atau apa ya, atau mungkin juga kalau bagi saya ya, ini salah satu filter saya adalah kalau itu nggak ada fotonya, foto profilnya nggak Ya, jelas, mungkin betul. gambar anjing. Kayak gitu. Apalagi yang baru join, terus Uh-uh. cuman ada foto profil tapi nggak ada keterangan dia siapa, Iya. kehidupannya bagaimana ya. Males ya Bet ya. Ya males. Jadi selalu ingat gitu kan. Jadi ketakutan orang kan ini kan apa namanya? Jangan-jangan nanti kalau saya ajak ini kalau yang di gambar ini kan contoh kalau kita apa namanya di dunia offline ya. Kalau saya kan lebih banyak bicara soal dunia online kan. Jadi ya sama, ketakutan kita adalah jangan-jangan nanti kalau saya ajak kenalan nanti dia nolak saya kan, ketakutannya kan itu kan teman-teman. Nah, tapi kita pahamin juga gitu loh, kita pun juga sama gitu loh, ketika ada orang yang deketin kita juga tanda kutip kita ini siapa ya, istilahnya kayak semacam radar kita mulai ini siapa ya, kok tiba-tiba Kita ngajak bisa saya. takut, orang lain juga bisa takut, itu Ya sama. aja. Nah, tapi pada intinya adalah ya kalau kita bisa memilih dalam hidup ini akhirnya kan. Nah, jadi kita tetap mau memutuskan hidup di dalam ketakutan itu, akhirnya kita hanya punya temannya itu aja ya, nggak ada kenalan baru, atau memulai sebuah keberanian ya udah oke, kalau saya akan mencoba membuka diri saya, mencoba untuk berteman dengan orang lain. Nah, tapi ada rambu-rambunya yang harus diperhatikan. Saya menetapkan itu kan. Jadi misalnya umpamanya saya kenalan, ternyata kalau orangnya tidak cocok ya udah, berarti orang ini mungkin masuk ke ring luar. Misalnya saya punya apa ring pertemanan ya, lingkaran pertemanannya mungkin link. Nah, saya kan mungkin menempatkan dia di link pertemanan saya yang paling luar, yang istilahnya mungkin saya tidak terlalu kenal sama dia ya. Karena ada juga ring 1 ya, yang artinya dia benar-benar dekat, bisa akrab, bisa sebagai seorang teman dekat ya. Jadi mungkin saya akan tempatkan dia di ring yang paling apa, yang paling luar ya. Bukan berarti kita buang ya orang itu ya, nggak mungkin ya, kita nggak tahu. Mungkin karena saya percaya ya, ketika kita berteman dengan seseorang ya, itu adalah bagian dari rencana semesta ya, rencana Tuhan ya, yang mempertemukan kita dengan dia dengan sebuah alasan tertentu yang mungkin kita sekarang belum paham gitu kan. Nah, tapi kita tahu bahwa ya apa namanya, mungkin bukan sekarang kita akan dekat sama dia, atau mungkin kita ada apa ya, itu yang ada di dalam mindsetnya kita itu. Ya ini kan apa ya, kalau balik lagi kayak tadi kan ya,
bahwa semua tuh mirroring ya Bet ya. Betul. Jadi kalau kita mau diperlakukan baik ya berlaku baik sama orang. Kalau kita mau orang percaya sama kita ya terbukalah. Jangan maksudnya gini loh. Sengaja malah membuat orang jadi bertanya-tanya, kok lu begitu, maksudnya apa? Itu kan bikin orang curiga ya kan. Nah, kalau orang kita nggak mau dicurigai ya jangan melakukan mungkin body language atau kata-kata atau sikap-sikap yang membuat orang jadi merasa aneh dan merasa curiga ya kan. Ya itu adalah sebenarnya konteksnya lain lagi ya, maksudnya kayak gini. Dalam pertemanan itu memang ada kayak ya norma-norma lah ya yang berlaku, yang normal sewajarnya kalau umum kita baru kenal itu dilakukan orang pada umumnya. Jadi mungkin konteksnya bagian lain ya temanya, tapi kita harus tahu tuh batas-batasnya ya Bet ya, batas kesopanan, batas kelayakan pada saat kita baru kenal, apalagi lewat medsos, kita tidak lihat secara langsung, kita belum ada bonding emosi, kita hanya berdasarkan kata-kata, berarti kita kan harus punya tuh contoh-contoh clue. Gimana ya ngajak kenalan yang sopan, ngajak kenalan yang profesional, nggak kelihatan kayak modus, apalagi cowok sama cewek, cewek sama cowok. Ya kalau dia orang terkenal mah mungkin dia udah biasa, ibaratnya kalau dia artis atau apa itu kan biasa diajak pertemanan dengan orang lain ya kan. Tapi kalau belum orang kan jadi aneh. Ini maksudnya apa ya, nge-add tapi nggak kenal gitu. Oh, terus pasti orang itu juga akan lihat kita tuh siapa, kerjaannya apa. Terus kita kerjaannya nggak jelas gitu ya. Terus dia akan mikir juga dong, terus ngapain gue berteman sama dia? Bener gak Bet? Ya kan? Terus nanti emang mau ngomongin apa? Apa yang bisa membuat kita bisa ngobrol? Kan pasti harus ada kesamaan. Makanya paling mudah kenalan dengan orang asing adalah mencari komunitas-komunitas yang punya hobi yang sama. Ya, mencari kesamaan. Nanti kita ada bahas ini tentang kesamaan ya. ini nanti di yang bagian yang lain. Ya. Ini latihan ini dulu lah, say hi dengan orang baru ya. Ibarat kata ya ditolak ya nggak apa-apa, orang cuma kita juga sama kok, kita juga nolak orang lain kok sama. Iya betul, nah exactly itu. Tapi satu hal, ketika kita sudah menemukan teman yang tepat ya ini dalam artian konteksnya bukan berarti kita akan memanfaatkan dia, enggak ya. Dalam artian di sini mempunyai sumber daya yang lebih powerful, ya misalnya contohnya mungkin dia punya kenalan ya, yang kenalan yang orang-orang yang kuat ya, terus mungkin kemudian dia punya skill tertentu yang kita nggak punya gitu kan. Misalnya ini saya suka sih teman-teman gitu pada nyariin saya kalau misalnya mereka ada masalah dengan komputernya. Ya Albert, ini bagaimana caranya gitu kan. Saya bilang sama mereka, iya saya ngerti IT, cuma IT saya bukan IT hardware. Kalau lu tanyain soal ini saya bingung. Saya IT-nya IT software. Ini sebenarnya bisa dibilang dulu saya pernah belajar apa ya? Ini loh bagaimana kita menemukan puzzle. Ya kan? Ini kan sebenarnya seperti puzzle kita bergandengan dengan si A, si B, si C, si D, itu bagaimana ketemunya kliknya di bagian mana, itu sebenarnya seperti ngatur puzzle kan sebenarnya. Betul, memang kita pun harus learning by doing, karena kalau kita nggak doing kita nggak bisa tahu tuh kliknya di mana. Kita harus ibarat kata ada conversation, ada obrolan, ada hal yang TikTok dulu lah. Makanya even kita mau kasarnya nih ya, mau cari market baru aja nggak ada orang nggak kenal langsung belum apa-apa jualan gitu ya. Yang ada gila nih orang nggak ada otak kali ya, baru ketemu udah main hajar jualan hard sell, sorry deh bye bye gitu ini konsep yang sama kan yang selalu saya sampaikan kalau di dalam dunia digital kan gitu kan, ada yang namanya cold market, kemudian warm market ya. Cold market nggak kenal, tiba-tiba misalnya contohnya kayak gini ya, ini cowok dan cewek depan ini, tiba-tiba si cowok tiba-tiba nawarin dia barang atau mungkin nawarin MLM, nawarin asuransi. Bayangin ini cewek pasti kabur langsung kan, bye bye gitu kan. Gitu. Nah tadi yang kayak Cici Clara bilang tuh bener banget, yang puzzle. Nanti kita akan bahas tentang bagian satu tips lagi yang namanya connecting the dot nanti ya. Nanti itu kita akan lengkap bahasnya di situ. Nah kita lihat yang nomor 6 ya. Nah ini salah satu tips yang lain ya, bagaimana kita bisa membangun jaringan yang kuat ya. Jangan jadi orang yang menyebalkan ya. Jadi orang yang menyebalkan itu apa sih? Macam-macam ya teman-teman ya, banyak banget ya. Mungkin dia nggak tepat janji, nggak tepat waktu mungkin ya. Terus habis itu ya salah satunya akan ada di gambar ini, mungkin dia jadi tukang gosip lah atau apalah gitu kan. Jadi
berusahalah untuk menjadi seseorang yang menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya kita kita punya teman kita tuh menyenangkan ya, pasti kan kita juga senang kan. Nah, sama dengan juga sebaliknya, kalau kita bisa menjadi seseorang yang menyenangkan ya. Jadi ya otomatis ya orang akan suka dengan kita ya. Jadi relationship-nya kita akan jadi jauh lebih lebih kuat ya ke depannya. Jadi mau ditambahkan Cici Clara? Ya ini, ya itulah yang kayak tadi saya bilang kan, mirroring. Bagaimana kita mau diperlakukan oleh orang lain, ya kita lah berlaku seperti itu ya. Kayak Albert bilang, kita mau orang senang sama kita, ya kita juga harus berlaku menyenangkan. Ya kita makanya kan, sebenarnya kan kalau kita mau gali lebih dalam, kita juga makanya kenapa perlu mengenal tipe-tipe orang kan, kepribadian orang. Nanti ada dibahas kan, Bet? Kayaknya minggu depan yang itu. Ini ada hari ini kan boleh kita 20 jadikan tips satu nih. topik ya, itu akan menarik. Ada Karena nanti. gini, iya karena itu akan menentukan bagaimana kita harus bereaksi terhadap dia. Bagaimana kita mendekati dia. Karena kadang-kadang kalau kalau buat saya tuh kayak kadang-kadang ya challenge aja buat diri sendiri. Kayak kalau saya ketemu orang yang rada antik, tapi sebenarnya saya tertarik nih berteman sama dia. Walaupun belum ada kepikiran mau target apa gitu, enggak gitu, tapi saya ngerasa nih orang pinter atau punya sesuatu yang lebih lah yang menurut saya kagumi gitu ya. Tapi ini orang agak-agak antik gitu. Biasanya saya suka penasaran gitu, saya cari tahu dia itu suka yang mana sih? Gimana ya celah masuk ke dia nih? Nah, dan begitu udah goal ya udah biasa aja. Maksudnya kita berteman biasa. Oh, ternyata di balik ini semua. Nah, akhirnya gitu lama-lama kan kita feelingnya dapat sendiri ya, Bet ya. Betul. Dengan sering itu, makanya learning by doing sih aku bilang berteman itu ya. Karena berteman tuh juga ada seninya. Betul banget. Iya. Coba next. Sebentar. Saya lagi ada problem dengan layar nih sebentar. Nah, udah. Ini ya. Berikutnya yang tips yang ketujuh adalah cek background ya dari orang yang kita mau ajak kenalan ya. Atau ketika kita datang ke sebuah pertemuan, misalnya ke sebuah meeting atau mungkin ke sebuah konferensi ya, apapun itu ya teman-teman ya. Jadi tujuannya adalah apa? Cek background bukan kalau tadi cek background yang pertama adalah kita ngecek ya nih dia siapa, nih orangnya seperti apa. Nah, tapi yang ketujuh ini adalah kita ngecek backgroundnya itu adalah untuk mencari sebetulnya kesamaan antara kita dengan dia. Itu tujuannya itu. Nah, ini tadi yang Cici bilang ya, seorang teman baik itu adalah seperti cermin sebetulnya. Berkebalikan sebetulnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa kita penting ya kita mengetahui kesamaan ya antara orang lain, kita dengan orang lain ya. Tujuannya apa? Untuk membangun sebuah hubungan yang akrab, yang erat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau berteman dengan siapa, contohnya ada seorang yang kita benar-benar idamkan, idolakan, mungkin dia akan jadi mentor kita ya, atau menjadi pembimbing kita, jadi investor kita atau apa gitu kan. Nah, bagaimana kita supaya bisa dekat dengan dia. Misalnya kita udah di depan dia udah kenal gitu kan. Kalau kita nggak tahu sama sekali backgroundnya dia, kita nggak tahu kesukaannya dia dan kesamaannya apa dengan kita, maka kan sulit bagi kita untuk bisa membangun mau ngobrol apa ya? Mau ngobrol apa bingung. Nah, dua orang bisa ketemu, bisa cocok, bisa ada istilahnya chemistry ya. Karena ada kesamaan di antara mereka. Itu. Jadi itu ya kesamaan. Kita masuk ke yang nomor 8. Nah, ini kalau orang-orang jaringan ya, orang-orang bisnis jaringan, entah itu MLM atau asuransi, pasti nggak asing lagi dengan istilah ini ya, bikin daftar nama ya. Nah, tapi daftar nama yang dimaksudkan bukan daftar nama prospek ya teman-teman ya. Ini agak sedikit beda. Konsepnya sama buat daftar nama, tapi di sini daftar nama orang-orang ya, orang-orang yang mungkin teman-teman bisa masukkan orang-orang tersebut ke lingkar satu, atau ya kalau saya suka nyebutnya sebagai VVIP list ya. Jadi dengan apa? Dengan tujuan apa? Untuk kita mencari tahu siapa aja orang-orang ya lingkaran kita yang benar-benar bisa membantu kita untuk mencapai tujuan atau goal yang sedang saya inginkan sekarang ini.
Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan apa namanya ya, kalau di dalam termnya sebuah apa sales ya, sales marketing ya, tentu saja daftar nama ini penting ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman ingin mencapai sebuah goal apa, jualan sebuah produk, mungkin mau omsetnya mau 100 juta misalnya, contohnya ini. Nah pasti kan teman-teman akan bertanya, siapa lagi yang bisa ditawarin ya, siapa lagi yang bisa tawarin ya sih, oh siapa ya customer saya yang bisa dilawarin dia, seperti itu teman-teman. Nah tapi dalam konteks yang ini adalah ketika kita punya sebuah tujuan sama dalam hidup kita ya, nah siapa orang-orang yang bisa membantu kita, yang membuat pada akhirnya kita bisa jauh lebih dekat dengan tujuan kita ya. Ya bukan selalu dalam hal materi ya teman-teman, bisa apa mungkin dia punya sebuah apa ya, kenalannya dia bagus-bagus sih, oh ternyata kenalannya pejabat-pejabat ya, mungkin kita bisa minta tolong dia supaya dikenalkan dengan Ya, si bahkan itu kan skill juga kan, atau mungkin skill. ya dia punya kemampuan misalnya contohnya dia punya kemampuan digital marketing misalnya yang kita nggak punya. Oh ternyata Seperti dia Albert misalnya. dia punya Jadi kemampuan deket-deketlah sama Albert ya. untuk iklan atau apa, atau yang lain gitu kan. Atau Ya. mungkin justru kita butuh dia, kalau di sini saya ngomong uang bukan berarti oh dia orang kaya nih saya mau ngutang sama dia, bukan kayak gitu ya. Tapi dalam artian adalah oh berarti dia pertemanannya, lingkungannya. Iya, mungkin suatu hari orang ini katanya punya uang. Mungkin satu hari kita Jadi nggak tahu. investor kalau misalnya kita mau memperbesar, ya kan bisa atau juga. Mungkin dia jadi partner kita, ya kan? Betul. Iya. Kita seperti itu. Atau mungkin kalau kita bukan ngomong materi ya, mungkin dia punya sebuah kebijaksanaan ya, yang mana mungkin nasihatnya ya kita butuh masukan nih, dia sebagai orang yang mungkin yang lebih bijaksana, lebih wise, lebih berpengalaman ya, mungkin bisa kasih tahu. Jadi maksudnya daripada ikut kelas kebanyakan, ya kan mendingan kita pergi ke Komike terus nanya. Ya, betul. Komike baiknya gimana Komike? Terus abis dari sini, terus saya mesti ngapain Komike? Abis itu saya mesti nyiapin apa? Abis itu jualannya kemana Komike? Terus bikinnya gimana? Ya kan gitu kan. Mumpung orangnya lagi sembunyi. Ya, orangnya ada nggak? Orangnya nggak denger nggak? Kalau nggak denger, orangnya lagi ulang tahun, dia lagi malu-malu meong ya, hari. Mungkin lagi makan ya, tapi kalau lagi makan mudah-mudahan dia nggak keselak ya. Nggak keselak. Kita lagi ngomongin nih. Nah ini benar, dan ini menurut saya ya sebenarnya kita harus belajar mengkategorikan orang sih. Ya apalagi kalau kita udah nge-setting goal gitu ya, misalnya goal kita misalnya ya, saya tahun depan mau launching rumah makan baru misalnya. Kira-kira apa aja sih yang saya butuh? Salah satunya pasti media misalnya. Ya ini contoh. Pada saat masih zaman offline, media itu akan sangat cukup, wah dulu sulit lah ya, itu bukan hal yang mudah kayak sekarang ya Bet ya. Nah kalau sekarang kan kita tinggal cari influencer gitu kan, nggak perlu media yang resmi, dari mereka bisa lebih cepat itu ibaratnya restoran rame ya kan. Kalau zaman dulu kan media. Nah biasanya dari jauh-jauh hari kita sudah membangun relasi. Nah makanya dulu nih saya kebetulan kan memang banyak teman orang media tuh kadang-kadang nongki sama wartawan atau apa ya sampai malam karaoke. Sebenarnya kalau mau ngomong sih bukan hobi-hobi gue banget gitu kan ya, maksudnya kayak, tapi demi satu relasi yang one day mungkin juga kita saling membutuhkan, dan juga ya kebetulan orangnya juga baik, kita ngerasa ada 1-2 kesamaan, ya udah kita sering rame-rame. Dan ternyata saat ini nih dengan terjadinya kayak gini, media-media yang konvensional itu kan semua ambruk ya Bet ya. Tadi aku cerita sebelum kita mulai online, sampai akhirnya ada juga teman media yang senior bisa sampai messenger saya terus bertanya gimana kabarnya dan sebagainya. Dan saya juga surprise karena dulu pada saat semuanya berjalan normal, ya memang saya juga never asking itu sesuatu pun sebelumnya, tapi saya selalu membangun relasi dengan dia karena saya merasa wah ini orang senior yang ibarat kata kalau one day saya butuh informasi media tuh gimana, harus bagaimana, saya bisa ngobrol tanya sama dia. Even WA juga orang yang sangat friendly lah gitu ya. Nah terus dari situ ternyata malah dia bilang, yuk kita ketemu yuk, mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan bersama. Nah ini, padahal bertemannya udah berapa lama Bet? Lebih dari 5 tahun. Wow. Lebih dari 5 tahun saya. Dan selama lebih dari 5 tahun ya kita cuman kadang-kadang udah lama say hi gitu, ada teman lain yang datang gabung, yuk kita ketemu makan bareng.
itu umur puluhan kali di atas saya. Tapi kalau kita bisa membangun relasi yang baik ya, dia juga tahu kan bahwa kita bertumbuh. Kita juga tahu dia pun mungkin bisa up and down. Ya kan, saat seperti inilah kita bisa memposisikan diri kita, oh saya punya nih bargaining power nih, ya kan? Oh apa nih yang bisa saya tawarkan dan apa yang bisa saya minta balik gitu loh untuk kita berbisnis secara profesional, win-win solution lah. Nah ini penting nih daftar nama untuk itu kategoriin kenalannya banyak misalnya, atau oh dia memang orang mungkin pengusaha yang sukses punya uang ya kan, atau dia punya skill misalnya dia adalah seorang coach atau apa mentor atau apa yang berbau bisnis gitu kan. Orang yang punya wisdom ya kayak tadi lah, orang senior ya, memang betul mereka kadang-kadang mungkin kalau bisa dibilang kaku ya kan, ya kita lah yang muda yang berusaha untuk bisa get along sama mereka ya. Nah ini pasti satu sama lain kita akan butuhkan, karena gini, kalau kita nih di usia yang lebih dini memulai satu bisnis, kita nggak bisa skip tuh yang namanya jam terbang. Itu nggak bisa dibohongin ya Bet ya, nggak bisa ditelan baca buku sekali 2 kali, wah langsung kita bisa ngelakuin, nggak. Tapi kita akan membutuhkan wisdom dari orang-orang yang lebih senior nih. Ya kan, dulu kalau kita masih umur 20-an gitu, kadang kita mikir, aduh ngapain ya punya temen bapak-bapak banget, ibu-ibu banget gitu ya, tante-tante, om-om. Tapi setelah kita berjalan, mereka lah yang punya link kuat, mereka yang punya pengalaman banyak, mereka punya uang, mereka punya banyak hal yang bisa ditawarkan. Kita belum punya apa-apa loh, ya kan? Kita punya tenaga, kita punya semangat. Nah, itu kan sesuatu yang bisa dikolaborasikan kalau kita mau ngomong. Ya kan? Jadi belajarlah untuk itu, give dulu sehingga baru tahu nih, oh dengan saya give kan dia akan bereaksi sesuatu. Bereaksi sesuatu, kita jadi belajar, oh tipenya begini, begini, begini. Kita kan akan mendapatkan ini nih. Kita jadi tahu nih, oh dia masuk kategori apa nih. Ya kan? Ya itu ngetesnya ya Bet ya, bisa dibilang ya. Lapar kayaknya si Albert. Kita lihat yang 9 ya. Nunggu undangan makan dari Clara. Apa? Nunggu undangan makan dari Clara. Apalagi Koko yang hari ini ulang tahun. Yang pertama dulu dong, sesuai urutan. Yang pertama dulu yang lebih tua. Ya, kalau abad kan orang semua juga udah tahu. Saya beda sehari, kan tapi beda abad sama Koko. Dipersilahkan yang 28 dulu. Sesama kobaja jangan saling mendahului. 28 silahkan di depan memimpin. Nih, Koko nih kayak yang ini nih, yang berkacamata hitam ini. Jaga pintu. Nomor 9. Ini salah satu tips untuk kita bisa. Wah, ini dia nih. Ini bener banget nih. Biasanya kalau nggak bisa langsung masuk bosnya, cari orang keduanya. Cari tangan kanannya. Ya? Tangan kanannya. Gitu. Orang dekatnya, orang kepercayaannya. Suara lu kok hilang, Bet? Hah? Dia lagi mengunyah kok. Enggak. Mana enggak kok. Agak jauh, agak jauh. Iya. Udah turun dia. Ya, bisa. Sibuk deh tadi. Udah. Memamah biak. Nah, ini perlakukan penjaga pintu dengan baik ya. Jadi penjaga pintu di sini ya asistennya, sekretarisnya, bodyguardnya. Ini rahasia umum ya Bet ya. Bahkan sopirnya loh Bet, jangan lupa. Bahkan sopirnya. Ya. Karena dia yang tahu jadwal bosnya. Oh, betul. Justru kadang-kadang memang sebelum kita ketemu dengan VVIP-nya, mau nggak mau kita suka nggak suka harus berhadapan dengan ya ini mereka ini dulu. Nah kalau kita hubungan kita dengan second hand ya, saya suka nyebutnya sebagai second hand. Jadi ke tangan kanan ya. Second hand itu kayak bekas tuh. Iya second hand. Second hand bekas ya, benar juga. Orang kedua bukan second hand. Orang kedua bahasa Inggrisnya apa ayo kalau nggak second hand? itu mantan. Barang second. Ya itu. Second.
Ini nomor 9 teman-teman sudah tahu ya, jadi nggak usah dipanjangin. Lebih udah tahu lah maksudnya second hand itu bukan barang bekas ya teman-teman. Jadi ya orang kepercayaan lah kan, orang tangan kanan begitu. Second hand barang Gatekeepers. bekas, kasihan banget. Iya. Nah, ini berikutnya yang teman-teman harus lakukan adalah terus bersosial ya. Ini kalau misalnya lagi berenang ya, saya suka nyebutnya keep swimming, keep swimming, keep swimming, terus jangan pernah menghilang dari pergaulan. Usahakan kita punya jadwal sosial yang selalu ada ya, selalu penuh ya. Ini kalau dalam termnya kemarin belum COVID kan ya ini, saya sebelum COVID itu selalu ini punya jadwal untuk ketemu teman ya. Walaupun ketemunya sekedar hanya kongko, hanya ya mungkin menghadiri sebuah party tertentu ya. Walaupun mungkin ketika saya datang ke pertemuan itu, ke sebuah party tersebut ya, mungkin saya tidak langsung mendapatkan sebuah sebuah bisnis itu langsung, nggak ada nilai ekonomisnya secara langsung. Tapi yang saya tahu ketika saya lakukan ini, datang ke sebuah acara-acara ya, acara bersosialisasi, ketemu dengan banyak orang ya, saya semacam kayak membangun sebuah sebuah emosi ya, sebuah ya bayangin teman-temannya kalau misalnya ada teman kita ya sering-sering nongol di depan kita ya, mungkin bisa dikatakan mungkin hampir tiap hari nongol di depan kita pasti kan jadi lama kelamaan mungkin ya kita jadi aware kan sama dia. Oh, ada si A nih tiap hari datang nih ke kantor saya, tiap hari datang ke toko saya kan, kita kan jadi pasti aware kan. Nah, sama seperti itu teman-teman. Jadi kalau sekarang kita bicara dalam kondisi ya lagi pandemik ini ya, kita nggak bisa ketemu orang, nggak bisa kongko, nggak bisa nongkrong ya. Ya jangan lupa teman-teman masih punya yang namanya sosial media ya. Tetap teman-teman bisa istilahnya membangun relasi, membangun hubungan melalui sosial media. Malah jauh lebih enak teman-teman kalau lewat sosial media ya. Kita bisa cari siapa? Cari orang-orang yang kita mau ya. Network yang kita mau ya, sesuai dengan minat kita ya. Misalnya teman-teman ada ketertarikan dengan bisnis ya. Jadi teman-teman yang pengusaha-pengusaha ya, saya yakin mereka punya sosial media juga ya, karena mereka kan sama seperti kita. Atau mungkin teman-teman ada ketertarikan tentang olahraga tertentu, misalnya misalnya yoga, atau mungkin lagi mau maraton ya, pasti kan ada orang di luar sana yang punya minat dan ketertarikan yang sama yang dengan teman-teman lakukan ya. Jadi yang saya sarankan adalah teruslah bersosial lewat apapun itu ya. Kalau memang lewat offline nggak bisa, ya sosial media masih ada gitu. Nah, semakin teman-teman punya kemampuan untuk bersosialisasi ya, maka akan makin banyak kenalan dan teman kita. Nah, makin lama kalau itu dibangun terus-menerus ya, dan saya bicara adalah termnya ini bukan hanya ya beberapa bulan ya, habis itu tiba-tiba nggak sosialisasi lagi ya, tapi ini kalau bisa berjalan seumur hidup ya. Semakin lama teman kita semakin banyak. Itu sih, terus bersosial. Mau ditambahin Cik Clara atau mau lanjut aja? Lanjut aja ya. Ini Ya lanjut aja. setengah. Nah, ini yang berikutnya ya adalah teman-teman harus mulai berani untuk share your passion tuh apa ya, impian yang teman-teman punya itu apa, keinginan teman-teman apa ya. Jadi mulai jangan malu-malu, misalnya teman-teman punya sebuah mimpi ya, misalnya mimpinya mendarat di bulan ya, walaupun mungkin banyak orang bilang oh gila lu nggak mungkin bisa bisa mendarat di bulan. Ya tinggal kita bilang berapa puluh tahun yang lalu juga ada kok orang yang punya mimpi mendarat di bulan, tapi mendarat beneran loh di sana loh, kenapa kamu ketahuin saya ya gitu. Jadi kita mulai berani untuk share mimpi kita, impian kita, terus mungkin pekerjaan yang kita lakukan ya keluar ya teman-teman ya, ke network kita ya. Oh, saya sedang kerjakan ini, saya sedang punya project ini ya, share. Karena marketing itu adalah bicara tentang sharing passion kita. Ini saya mengutip satu quote ya dari seorang yang namanya Michael Hyatt ya. Itu Hyatt salah satu pendiri Hotel Hyatt ya. Teman-teman pasti tahu, jaringan Hotel Grand Hyatt ya. Pasti tahu ya teman-teman ya. Jadi dia bilang ini, marketing is really just about sharing your passion. Jadi, mulai dari sekarang share your passion itu apa? Itu adalah bagian dari marketing ya teman-teman. Dan kedua yang paling penting adalah ketika kita share passion kita, keinginan kita, itu akan attract sebuah kesamaan yang mungkin dimiliki oleh orang lain di luar sana. Mungkin teman-teman pernah dengar sebuah quote yang bilang bahwa burung itu pasti akan terbang di kawanan yang sama ya, dengan minat yang sama ya. Misalnya burung merpati pasti terbangnya sama burung merpati ya. Nggak mungkin burung merpati dia terbangnya sama burung gagak ya, pasti nggak mungkin banget ya. Jadi orang yang punya passion yang kurang lebih mirip ya sama, mereka cenderung akan punya lingkungan
pertemanan, lingkungan pertemanan apa atau geng yang sama, kelompok yang sama seperti itu teman-teman. Itu. Jadi don't forget to share your passion karena itu adalah satu bagian juga dari marketing. Ada mau nambahin, Cik Rara? Lanjut ya. Kedua belas ya. Kedua-belas adalah yang berikutnya adalah kalau teman-teman sudah punya kenalan yang baru ya, misalnya hari ini katakan kenal satu orang baru ya, mungkin ketemunya di sebuah meeting atau di sebuah party atau apapun itu ya teman-teman, yang mungkin ketemu di kompleks perumahan kita atau apapun itu ya. Nah, yang teman-teman lakukan adalah jangan lupa di follow up ya. Jadi kita udah dapat kan, misalnya kita dapat kartu namanya dia atau mungkin kita tukeran nomor WA sama dia ya. Nah, jangan lupa di follow up teman-teman ya. Jadi dengan kita follow up tuh akan membuat dia akan jauh lebih ingat sama kita. Misalnya saya baru ketemu orang yang dalam waktu kurang dari 24 jam, biasanya saya akan langsung WA ke dia. Bro, tadi saya Albert yang tadi ketemu di mana, di mall ABC ya misalnya contohnya kan. Jadi ya langsung kita kenalkan diri kita bahwa kita tadi ketemu sama dia. Itu akan menjauh inilah salah satu langkah awal gimana kita membangun sebuah pertemanan, sebuah bonding ya teman-teman. Itu akan membuat kita jadi dia akan ingat kita. Jadi kita akan lebih menonjol bagi dia. Nah, biasanya kalau misalnya kita sudah follow up gini ya, ke depannya kalau kita mau ajak dia ketemu lagi ya, atau ajak meeting atau ngajak apa, biasanya sudah cair, lebih cair dibandingkan kalau kita nggak pernah follow up dia ya. Misalnya kita kenalan sama dia, ya setahun kemudian ya baru kita hubungin dia. Nah, itu biasanya nanti itu sudah dingin ya mereka ya. Nah, beda kalau misalnya baru beberapa jam atau mungkin maksimal 24 jam ya kita kontak mereka lagi, mereka pasti akan cenderung ingat sama kita ya, jauh lebih cair ya. Gitu maksudnya. Kita lanjut dulu aja ya. Udah masih ada 20. Iya, lanjut. Nah, ini seru nih teman-teman ya. Ini kayak Albert ini, sapi strawberry. Astaga. Tapi kan sukanya menonjol. Ya, waktu saya lihat ini ya, saya cenderung bingung lihat ini sapi dipakein baju atau apa ya, kenapa bisa seperti ini ya gitu ya. Tapi poinnya gini teman-teman ya, jadi untuk supaya teman-teman menjadi punya sebuah jaringan pertemanan yang besar yang kuat ya, teman-teman harus istilahnya seperti sapi ini harus berbeda dan menonjol. Nah, kenapa? Karena dengan berbeda, dengan menonjol ya, teman-teman akan lebih mudah dikenali oleh orang lain ya. Misalnya dengan paling norak di kelas misalnya ya itu pasti salah satunya orang yang norak kemarin ya asal jangan gini tapi udah norak nyebelin lagi gitu ya, positif ya, tapi ya norak positif ya kan. Nah, perhatikan kata kunci terakhir ya teman-teman ya. Dengan menonjol Anda akan mudah dikenali ya, kata kuncinya ada di sini, mudah dikenali oleh orang lain. Jidatnya ya, itu apanya salah satunya. Jadi jentong kayak ikan lohan atau apanya gitu kan. Jadi ini kuncinya teman-teman ya, kunci utamanya. Ingat kan tadi teman-teman ya, di awal kita sempat bahas kan, bukan yang terpenting adalah bukan kita kenal siapa ya kuncinya ya, tapi kuncinya adalah siapa yang kenal kita ya. Saya ulangin ya teman-teman, bukan yang terpenting adalah kita kenal sama siapa, nggak penting kita kenal sama si Anu, kita punya kenalan pejabat, kita pernah kenalan ini, nggak penting teman-teman. Kalau pejabat atau orang-orang penting yang teman-teman kenal itu nggak kenal kita, itu ini kuncinya di sini. Jadi ketika teman-teman mungkin datang dalam sebuah pertemuan, sebuah meeting ya, kalau teman-teman bisa lebih menonjol dalam artian di sini positif ya teman-temannya. Kalau memang teman-teman ingin tampil norak pun, noraknya pun juga bukan norak yang gimana ya teman-teman, tapi norak yang istilahnya positif ya teman-teman ya. Nah, itulah yang akan membuat akhirnya teman-teman dikenali ya. Tadi si Kara bilang itu, oh itu ya yang norak itu ya. ya itu ya. Jadi langsung jadi trademark dalam pikirannya dia. Jadi langsung ingat misalnya kayak sapi ini kan datang dengan baju stroberi dari atas sampai bawah, itu udah pasti. Pasti. Begitu datang orang langsung, itu siapa anak stroberi atau cowok stroberi ya kan. Ya intinya kan ini kan berarti kan ada sesuatu yang terlihat, tapi itu sebenarnya sih agak sulit untuk first impression ya, Bet ya. Karena kalau kita belajar astrologi, kembali lagi kan sunshine-nya orang beda-beda.
Mungkin kalau yang modelnya Albert, yang Leo banget nih. Astaga. Astaga. Ya, karena gini loh, orang juga ada kan yang emang agak-agak pemalu. Misalnya seperti saya gitu kan. Nah, astaga. Jadi, apa namanya, mungkin kalau menonjol di awal ini kayak orang butuh waktu ya, kalau menurut saya. Tapi setelah dia blend, maksudnya berkumpul dengan kawanannya, ya kan mungkin kita punya hobi yang mirip-mirip, ada 1-2 hobi yang sama. Dari situlah kita harus mencari sesuatu supaya orang ingat kita tuh siapa. Ya, benar. Betul. Ya. Betul. Either misalnya, oh saya setiap di pertemuan, saya adalah yang paling responsif misalnya. Atau di setiap pertemuan, saya yang paling friendly sama yang lain. Atau yang paling aktif tanya. Nah, Ya itu, entah friendly dalam arti siapa juga, oh udah pernah ketemu sekali nih saya sapa, ya kan? Atau misalnya ya tadi responsif, jadi entah bertanya, entah kalau ditanya dia mau komentar, ya komentar, ya tapi dengan batas-batas wajar ya. Nah itu akan membuat, karena setiap kita bicara, kalau di dalam satu perkumpulan pasti orang akan melihat itu siapa yang ngomong, bener nggak? Betul. Siapa yang ngomong, terus dia ngomong apa? Penting apa kagak, lucu apa enggak, kadang-kadang juga nggak penting tapi mungkin bisa bikin orang satu ini ketawa gitu ya, dan itu kan sebenarnya bikin suasananya jadi relax. Oh itu loh orangnya asik ya, kelihatannya orangnya ya whatever lah, the trademark yang lu pengen orang lain tahu gitu loh. Jadi kita memang harus menemukan trademark diri kita lah gitu. Ya, nomor 14 apa nih? 14 ya, kita lihat. Nah, ini tadi yang sempat Cici Lara singgung ya, bicara soal puzzle ya, teman-teman ya. Jadi ini bagaimana caranya kita menghubungkan lingkaran pertemanan kita dengan pertemanannya orang lain ya, teman-teman. Misalnya contohnya ada seseorang yang datang sama kita, mungkin dia butuh bantuan ya nggak mesti dalam bentuk materi ya, apapun itu ya, mungkin dia bisa juga link kan, butuh dikenalin. Ini saya sering lakukan banget. Ini sering saya tahu semuanya. Nah, ini adalah bagian dari apa, kalau saya nyebutnya connecting the dot ya, Cici Clara menyebutnya sebagai bagaimana menghubungkan puzzle yang hilang itu ya, kita yang gabungin ya. Jadi apapun ya, kalau saya bisa bebas ya, tapi comblang lah ini mah comblang. Jadi apa yang kita bisa dengan lingkaran pertemanan yang kita punya ya, dihubungkan, apa yang bisa kita berikan juga kan buat orang lain, dihubungkan dengan lingkaran pertemanan yang lain. Iya, ya, karena itu pasti ada feedback ke kita juga loh, positif loh. Misalnya tanpa kita harus saya punya sebuah lingkaran komunitas bisnis nih, contohnya komunitas bisnis yang mungkin setiap hari kita mastermind, kita ngobrol soal perkembangan bisnis tentang digital atau apapun ya. Nah kemudian salah satu teman di grup kita ya, dia lagi bangun startup nih contohnya, dia membutuhkan seorang investor misalnya, contohnya di situ kan. Nah kebetulan nih saya kenal ada sekelompok angel investor ya, atau kalau nggak angel investor mungkin private equity atau mungkin grupnya venture capital ya, yang mana mereka juga sering ngumpul ya ceritanya gitu kan. Nah akhirnya saya tinggal ngumumin ya, ini pernah saya lakukan beberapa kali di Network Number One ya, setahun yang lalu sebelum kita pandemik ya, saya suka kenalin sama grup saya, siapa yang mau ikutan acara, misalnya acara di Facebook, acara di Google ya, ini ada pertemuan komunitas leadernya Facebook ya, mau nggak yuk rame-rame kita join gitu. Nah itu adalah ya ini teman-teman, bagian dari bagaimana kita bisa memperluas lingkaran kita ya teman-teman ya. Jadi lingkaran grup kita tuh nggak hanya ini aja, tapi akhirnya bisa expand lebih besar. Mereka bisa kenal kita jadi lebih kenal mereka, dan akhirnya dua grup yang mungkin awalnya berbeda ya, punya tujuan berbeda dengan orang-orang yang berbeda, akhirnya bisa ngeblend jadi satu ya. Tapi bukan berarti ya jadi satu komunitas, enggak ya, masing-masing tetap kita punya bendera masing-masing, tapi pertemanannya itu teman-teman, pertemanannya jadi jauh lebih luas, jauh lebih besar lagi. Nah itu untuk memperluas lingkaran. Ya itu kan juga bisa dengan komunitas kecil ya, maksudnya kalau bisa banget. Kalau saya sih memang lebih suka dengan konteks yang lebih kecil-kecil, karena pada saat tidak terlalu banyak orang, kita lebih bisa bicara lebih banyak gitu loh. Maksudnya satu sama lain bisa share informasi lebih banyak. Itu memang kalau saya selalu berpikiran gini, bagaimana saya bisa membantu teman saya si A dan menghubungkan dengan teman saya si B. Ya, apa yang kalau memang saya harus mencomblangkan mereka,
dua-duanya harus dapat sesuatu. Itu baru fair menurut saya. Jadi win-win solution buat semua. Jadi A dan B dua-duanya teman saya akan happy gitu loh. Ya saya dapat apa? Ya nggak usah pusing. Di balik itu udah pasti pertama saya mendapatkan trust-nya mereka. Ya kan. Kedua, saya sudah mulai membangun ya network saya itu berarti orang-orang yang mungkin one day akan menjadi grup lingkaran tadi yang tadi Albert bilang ya, ring 1. Yeah. Ya kan? Karena kalau kita sudah mulai masuk mengenalkan teman kita dengan teman yang lain, berarti itu akan lebih deep kan koneksinya pertemanan. Karena apa? Kalau kita misalnya nih, simple aja. Kita suka bohong kanan, suka bohong kiri. Kita pasti nggak berani kenalin satu dengan yang lain. Yeah. Karena otomatis one day, soon or later, itu akan terbongkar. Jadi jangan terlalu banyak modus. Karena kebohongan satu akan berimbas kepada kebohongan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yes. Jadi memang tadi dasarnya kan kembali lagi ke awal. Pertemanan harus dimulai dulu dengan rasa tulus. Kita dapat apa, itu nomor 2. Ya, kalau kita dalam kelas-kelas spiritual atau apa yang di Sage Divine, kita selalu pikir ya universe akan bekerja. Yes. Pada saat kita give, law of attraction, kalau Koko bilang kan sering bilang, ya itu akan kerja. Nggak usah berpikir akan dapat apa, tapi pada saat kita memberi, itu pasti akan kembali berlipat ganda. Itu aja simple. Bentuknya apa? Kita belum tahu. Ya itulah surprise kehidupan buat kita. Ya kan? Nah ini akan membantu banget ini untuk one day kita membutuhkan mereka. Yang ke-15 apa nih, Bet? Yang ke-15 adalah ini dia. Ini udah kita bicara udah ya mirip dengan yang pertama ya. Kalau pertama mungkin relasi. Tapi ini besar ya. Ya. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi itu, kalau Ziklara kan connecting satu-satu dengan orang lain ya. Nah kalau ini yang saya tadi bilang kan, saya mengkonekkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, saya punya komunitas nih, komunitas ini. Organisasi. Nah, ini kolaborasi antar organisasi itu keren loh, karena akan bisa bikin event-event yang besar. Banget, betul banget. Karena ini saya juga pernah ngelakuin, maksudnya beberapa proyek sebelumnya, misalnya ya lintas agama, acara-acara charity, ya kan? Dari satu organisasi besar dengan organisasi besar lain, dan itu nggak main-main, melibatkan kita biasa melibatkan gubernur. Ya pasti pimpinan-pimpinan daerah ya. Betul. Karena apa, yang membuka acara atau bahkan menteri kayak gitu-gitu. Jadi ini organisasi ini akan lebih besar, dan pada saat ini terjadi kita akan banyak bertemu orang baru. Nah sebelum kita bertemu itu, siapkanlah diri kita mau berdiri di sebelahnya siapa. Gitu. Itu penting ya, Bet ya. Itu mirip dengan pernah dengar ceritanya itu kan Bill Gates dengan Bank Dunia kan? Yang ceritanya Bill Gates dengan Bank Dunia. Jadi ada seorang bapak ya kan, dia bilang sama anaknya, "Nak, mau nggak kamu jadi menantunya si Bill Gates?" Si anak bilang, nggak mau apa, saya ini siapa, saya ini saya ini anak orang miskin begini dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi bapaknya bilang, kamu mau dulu nggak, intinya. Abis itu si anaknya bilang, iya mau deh Pak gitu. Tapi masih tapi kan akhirnya akhirnya si bapaknya datang ke Bill Gates, Mr. Bill Gates, tolong jadikan anak saya menantumu gitu. Nah Bill Gatesnya mau nggak? Siapa lu gitu kan? Nggak mau lah. Nah tapi kemudian si bapaknya bilang, kamu tahu nggak, anak saya sebentar lagi akan diangkat menjadi direkturnya Bank Dunia. Oh gitu ya, ya boleh kayak gitu, mulai kasih restu kan. Nah pada saat seperti itu kemudian si bapaknya itu datang ke Bank Dunia. Terus dia bilang sama Bank Dunia, dibalik-balik ya. Bank Dunia ini sebenarnya kalau mau ngomong jujur itu udah teknik negosiasi sih, betul, udah bukan membentuk jaringan. Tapi ini intern dalam negosiasi mirip bapaknya. Nah kemudian itu yang pintar bapaknya. Iya, pintar. Makanya ke Bank Dunia, dia bilang sama dia, ke organisasi itu kan, Bank Dunia, tolong angkat anak saya sebagai direkturnya kalian, salah satu direkturnya kalian. Terus dia bilang, siapa lu gitu kan? Kenapa saya harus angkat anakmu jadi direkturnya Bank Dunia? Kamu tahu nggak? Sebentar lagi anak saya bakal jadi menantunya Bill Gates, gitu kan?
kan. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari ini, benar memang ini adalah sebuah teknik negosiasi. Tapi kalau kita lihat ya, bapaknya ini selain dia punya kemampuan negosiasi, dia juga punya network. Kan nggak sembarangan kan orang bisa bisa kenal dengan Oh iya dong, kan betul. ngobrol, bisa ngomongnya Bill Gates jadian anak saya menantumu gitu kan nggak bukan itu. Ini koneksi Nah, kan. tapi ini benar. Tapi cerita itu juga ya kita bisa Hmm. angkat satu hal ya, karena gini, benar, bapaknya mungkin hebat ya, anaknya yang nggak pede, bener nggak? Iya, Itu bisa jadi. seringkali bisa terjadi sama kita loh, Bert. Iya, Ada benar. orang besar yang punya link luar biasa, dia percaya sama kita, kita yang kaget, kagak siap. Betul Nah, loh, itu dia. karena Itu dia. karena dulu saya pernah ngalamin. Karena apa? Memang saat itu saya belum siap. Mm-mm. Dan saya masih ngerasa gila, gue tahu apa, gue ngerti apa, lu taruh gue di depan gitu, gue mau ngapain? Itu benar-benar. Jadi sekarang saya baru lihat, wah ternyata yang ditawarkan ternyata bukan itu, lebih gede dari itu. Tapi waktu itu kita belum punya kemampuan seperti itu. Nah makanya kan kenapa satu ya kita tidak boleh seperti katak dalam tempurung ya. Yes. Bukan hanya tidak boleh mengunderestimatekan orang, tetapi juga harus selalu ya nggak boleh berhenti belajar lah bisa dibilang ya kan. Karena apa? Kita nggak pernah tahu kita ngisi amunisi nih kapan kita butuh nembak. Ya kan? Kita punya pistolet tapi nggak punya pelurunya. Tuh. Nah, knowledge dan sebagainya itu ya, wisdom dan sebagainya itu ya, itu adalah peluru yang harus diisi. Karena kita nggak tahu tiba-tiba kita harus tembakin itu keluar. Nah, kalau misalnya karena gini ya, kesempatan besar itu nggak selalu datang 2 kali. Betul. Ya, memang betul orang bilang, oh ada kesempatan lain. Iya, tapi bisa lebih gede, betul. Tapi bisa lebih kecil, ya kan? Yang lebih sering dijumpai adalah lebih kecilnya ya, Bet ya. Ya, nah, betul. kesempatan-kesempatan yang sangat spesial itu tidak akan mudah ditemui gitu. Ya kan? Next, terus 16 apa nih? 16. Nah, ini bagaimana cara kita bisa membangun sebuah ikatan emosional dengan orang lain. Nah, ini saya cerita dikit ya. Ini saya ngambil dari mentor saya ya. Ini beliau selalu ngajarin saya bahwa di dunia ini tuh ada sebuah 3 market besar ya. Yang kalau teman-teman lihat 3 gambar ini yang di tengah-tengah ini ya. 3 market itu apa? Itu bicara tentang yang pertama adalah kesehatan ya, health ya. Kemudian ada market yang kita bicara tentang wealth ya, tentang kesejahteraan. Kemudian market yang ketiga adalah bicara tentang relationship. Nah, jadi mentor saya selalu bilang di dunia ini hanya cuma 3 ini. Kalau kamu bisa membantu membantu orang lain ya terkait 3 ini atau kita nggak usah ngomong 3 ini, salah satu aja di 3 area besar ini ya. Nah, kita itu akan kemana-mana efeknya ya. Kita akan membangun sebuah ikatan kesetiaan seumur hidup ya. Misalnya umpama kita in case kita bicara soal kesehatan ya, kita bisa membantu improve kesehatannya lebih baik ya. Otomatis dia akan terikat dengan kita gitu kan. Misalnya kita share sama dia tips untuk membentuk badan bagus ya, badan yang bagus atau diet atau apapun whatever gitu kan. Nah, begitu kita bisa membantu dia mendapatkan body goal seperti yang dia inginkan, dia akan istilahnya apa? Ya akan tetap dekat sama kita. Ya itu pertama kan berarti udah trust bahwa kita bisa memberikan informasi yang bisa dipercaya dan ya oke lah ya bisa dibilang sehingga baru terjalin ya ini bonding emosional. Ya kan? Bonding emosi ini ya memang bisa selamanya kita kesetiaan seumur hidup itu benar banget. Iya. Terus kemudian kalau bicara soal relationship ya, kita menjadi seorang yang tanda kutip mungkin pakar di bidang relationship ya, apapun itu yang mungkin seorang menyelamatkan perkawinan orang atau ini bisnis partner yang berantem. Ya, terus kemudian pakar cinta misalnya atau seorang pakar apa namanya pakar. Jadi Albert pakar yang bagian mana? Ya, you know me lah. No, I don't. yang ketiga juga sama tuh, kita bicara wealth ya, tentang kesejahteraan ya, sesuatu yang berkaitan. Kalau kita ngomong kesejahteraan ya pasti
ada unsur uang di dalamnya, itu otomatis ya, entah itu kita bicara tentang financial, tentang bagaimana kita memproteksi keuangan kita, kemudian investasi ya, investasi banyak macam ya, mungkin di saham atau di properti atau apapun itu ya teman-teman ya, atau mungkin wealth ini juga dalam artian kita membantu mereka increase mereka punya sales ya, misalnya mereka punya perusahaan ya, ternyata di pandemi ini lagi down nih kan omsetnya dia, terus kemudian kita datang dengan solusi, kita tawarkan, kita bisa bantu perusahaan Bapak supaya omsetnya bisa naik lagi seperti sebelum pandemi ya. Pasti mereka kalau itu berhasil ya, mereka akan istilahnya apa ya, itu ikatan emosinya itu bakal kuat sama kita. Wah, hebat ini. Tapi ini bisa juga gini sih, Bet, kalau aku bilang ya. Kayak misalnya kita punya pertemanan yang baik atau bagus, bisa juga mempertemukan teman kita dengan investor. Iya bisa juga. Itu sebabnya. Ya, kan? Ibaratnya dan ternyata mereka berkolaborasi dan itu jadinya luar biasa gitu kan. Itu ya selamanya ada apapun pasti mereka oke, apapun yang lu butuhkan, kalau kita bisa bantu, kita pasti bantu. Yes. Betul, ya, kan? betul. Ya itu pasti udah dengan ya hukum alam lah kalau kita bilang ya, nggak usah kita hitung-hitung di awal, semua akan terjadi dengan sendirinya gitu. Betul. Dating advice, buset. Ini 3 mata besar ini yang Albert nih. Aduh. Turun berat badan. Ya, okay. Strength training, wah ini Albert semua nih kayaknya. ini marketnya curcol ya? Enggak, sebetulnya ini market ini yang kemarin di workshopnya digital marketing itu aku pengen ngajarin ini, cuma kan kelihatannya mereka belum siap ke sini, ya sudah ini saya hilangkan dulu. Nah sebetulnya kalau mau cari ide bisnis. Tapi ini hebat nih, ini bagus betul, dirangkum seperti ini tuh mempersimpel dan itu akan membuat kita ngerti koneksinya kemana. Ya kan? Karena kadang-kadang kayak kita ya banyak orang gini, udah menikah nih, males banget urusan sama ipar-ipar, saudara sepupu dari pihak pasangan gitu ya. Padahal mereka nggak pernah tahu loh. Di antara itu kita bisa mendapatkan mungkin salah satu dari mereka itu bisa menjadi one day kita punya partner atau jalan kita yang mendekatkan kita kepada goal. Ya kan? Betul. Oke. 17 apa nih 17? Nah ini kalau kita sudah punya kontak ya, pertemanan ya, seling-selinglah menjalin kontak, say hello gitu ya, apapun itu ya teman-teman, itu tetap akan dilakukan. Karena kalau kita berhenti berhubungan ya ibarat sebuah tanaman yang nggak pernah disiram, dia akan layu dan mati ya. Jadi setelah teman-teman harus berpikir bahwa ketika menjalin sebuah hubungan ya dengan seseorang ya, menjalin pertemanan itu adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Jadi bukan hanya sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi itu adalah sebuah hubungan jangka panjang. Jadi yang teman-teman harus lakukan adalah mulai kontak mereka ya dengan hal-hal yang kreatif ya teman-teman ya. Misalnya kita tahu bahwa dia mungkin punya passionnya mungkin di bidang musik nih, misalnya dia suka main piano. Mungkin kita bisa kirimin dia sebuah pesan atau WA tentang mic-nya deketin, Bet. Berkaitan dengan musik ya, musik atau apapun yang dia sukai. Nah contohnya misalnya kalau ini yang paling sering adalah kalau lagi ulang tahun gitu kan ya, ini kayak dua senior saya. Pak Handoyo mainin piano. So sweet buat kau Mike. Aku jadi iri, aku juga pengen dong dimainin piano nih Pak Handoyo. Kan gurunya Clara. Ya, masa main piano buat diri sendiri. Ya itu ya. Jangan cemburu gitu dong. Oh nih kok saya ada kecemburuan sosial ini saya. Nah itu masuk 18 ya. Nah ini 18 nih sebenarnya kebalikan yang tadi ya. Kalau tadi kita jangan jadi orang yang menyebalkan. Kalau yang ini jadilah orang yang menarik ya. Menarik, yang selalu stay positif ya. Terus kemudian ini paling penting ya, bagaimana cara kita menjadi seorang yang menarik ya. Salah satunya adalah dengan kita meningkatkan skill kita untuk mendengar ya, karena itu selalu bukan dengan tebar pesona ya, Bet. Tebar pesona is the part of the attractive ya. Ya kan kira-kira kan kalau pengalaman kan Albert bisa bersiap ya, itulah. Kata orang kan kalau misalnya kita punya wajah yang menarik gitu kan, penampilan yang atau bukan wajah yang penampilan yang menarik begitu, 50% masalah kita wajah yang bisa ditarik-tarik maksudnya.
50% masalah kita udah beres sebetulnya. Kan ada privilege kan, kalau kata para netizen, kita punya privilege kan. Nah, sisanya baru kita improve skill-skill yang lain ya, tetap punya attitude yang Jangan cuma bagus. bisa meeting doang ya. Kalau tebar pesona, kenapa kalau tebar pesona? Ya benar, tebar pesona. Kita bisa tebar pesona kan, semua orang akan melihat kita kan, seolah-olah kita adalah pusat dari Loh, alam. kalau mau kelihatan menonjol kan harus tebar pesona ya, Iya dong. Nah, itu pertama. Nah, tapi setelah itu kan harus ada follow up-nya. Kalau apa? Ya, Sekedar harus ada nilai plusnya. Ya, orang cuma bilang, emang sih dilihat enak, tapi kok kosong ya kepalanya ya. itu Diajak dia. ngomong gak nyambung ya, capek deh gitu kan. What next-nya kan? Next-nya kan harus di follow up kan, itu apa, audiens yang sudah tertarik dengan kita kan. Jadi ya banyak tuh skill-skillnya. Ini salah satunya ini ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ada 10 cara di situ. Ya standar sih, ada apa, jadi orang yang tuh over sincere compliments tuh. Ya pujian yang tapi juga jangan terlalu lebay. Setiap ketemu orang dipuji, terus tetangganya denger dia muji gue, terus dia muji sebelah gue, dia muji, emang dasar gombal. Dia. Jadi inilah tips-tipsnya ya, jadi orang yang menarik. Kemudian kita akan masuk ke yang 19. Nah, ini yang ke-19 ini cukup penting ya. Ya, dengan yang tadi dilakukan kan ini udah jadi branding ya, betul ya? Nah, jadi ketika kita membangun citra diri kita, suatu branding diri yang positif ya, bahwa kita adalah mungkin orang yang capable, punya kemampuan, terus kemudian bisa dipercaya ya. Jadi ya ini ya, kita akan menjadi apa ya, menjadi ya, kalau saya suka bilangnya ya, bisa menjadi salah satunya pusat dari semesta ya. Jadi selain tebar pesona, kalau kita punya sebuah brandnya udah kuat, udah enak banget dah itu. Pasti bukan lagi yang akhirnya nanti kita keluar ya untuk cari koneksi, malah justru bisa jadi koneksi itu yang nyari kita malahan. Kalau sudah seperti ini, orang sudah kenal kita, udah tahu kita ya, gitu loh. Jadi ya sambil pelan-pelan ya dilakukan yang dari 1 sampai 18 ini. Nah, kemudian itulah yang nanti akan menjadi citra dirinya kita, branding dirinya kita secara otomatis itu. Yang masuk ke 19. Kemudian yang terakhir ya, ini ya teman-teman boleh lakukan. Kalau misalnya tidak dilakukan juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya teman-teman lakukan ini jauh lebih bagus ya. Jadi mulai teman-teman mendirikan komunitasnya sendiri. Jadi ceritanya kan tadi kan 1 sampai 19 itu teman-teman bagaimana membangun ya personal branding diri teman-teman dengan image yang sesuai dengan teman-teman inginkan ya. Dan saya yakin dan percaya image yang teman-teman akan tonjolkan nanti ya ke marketplace, di luar sana, pasti sesuatu yang apa, yang wow, yang luar biasa ya, yang mana istilahnya membuat orang lain tuh ya impresif dengan teman-teman. Nah, begitu sudah ada terbentuk ini, nah kenapa tidak teman-teman lanjutkan dengan mulai membangun your own tribes ya, cult-mu sendiri, kelompokmu sendiri, jadi pengikutmu sendiri. Jadi orang-orang yang tadi sudah impresi ya, yang sudah tertarik, yang sudah apa namanya, yang sudah istilahnya apa ya, terpesona dengan dirimu ya, karena tebar pesona tadi itu ya, kenapa tidak sekalian dijadiin sebagai pengikutmu ya, pengikut tanda kutip ya maksudnya di sini kan. Jadi advice-nya adalah mulai dirikan ke sebuah komunitas ya, entah apa itu bentuknya, organisasi atau apapun, ajaklah orang-orang yang tertarik untuk bergabung. Ya mungkin awal mulanya dimulai dari teman-teman dekat. Nah, kemudian teman-teman ini akan datangin teman-teman yang lain ya itu. Dan kalau teman-teman bisa membangun ini, nah ini apa? Ini akan menjadi sebuah apa ya? Sebuah komunitas yang kedepannya bisa menjadi sebuah bagian dari bisnis ya. Bisnis apapun yang teman-teman lakukan itu. Mau nambahin nggak, Cici Clara? Ya enggak lah, ini udah lengkap kok. Kemarin by the way anyway, Baswe, aku habis mempromosikan HDTix loh. Iya, I know di grup Astro luar kan, I know. Iya, kamu lihat aja. Ya tadi gue mau komentar cuma aku lagi kehilangan bahasa, you know kan, bahasa Inggrisnya sampai kayak Mickey Mouse. Kepo nih, gue tadi udah lihat nih, followernya ada Albert salah nih, gue komen di sini. Gue udah mau komen, aku ayo ke HDTix, gue bilang di sini ada semuanya. Ada Astro, ada HD, ada Unconscious ya, aku baca itu message-nya. Iya, Unconscious. Langsung di like itu saya punya. Aku mau komentar, aku mau ngiyakan, iya saya juga udah pakai ada TX itu kan. Kalau lu nggak pakai ngerugi. Cuma aku lagi kehilangan. Tadi pagi baru bangun lihat ini, aduh lagi nggak punya kata-kata nih bahasa Inggris, ntar deh agak siangan gitu. Lupa ada di situ. Karena biasa Albert emang suka kepo nih. Jadi maksudnya paling nanti cari banyak dihubungi sama bule-bule. Oh iya benar. Dapat bule entar dia.
Bu Le sama Pak Le ya. Tapi lengkap loh kok promosinya dia kok. Itu kan. Bisa apa ada free Ada gitu feng kan. shui, Feng ada shui itu. apa pace Gue for belum free bilang kan. cuman Terus ada apa pokoknya komplit dengan interpretasinya pokoknya deh. Aku baca tadi pagi itu. Nanti ada suplemen kesehatan dan asuransi. Kok bisa? Perlengkapan rumah tangga. jual panci, jual wajan ya kok ya. Marketplace dong kalau gitu. Ulekan dari bahan batu candi. Kan terkenal kan Indonesia. Tapi kalau mau ke luar negeri itu nanti harus dijadiin, nanti sebentar lagi aku masukin. Makanya November ini kita beresin. Itu toko beneran nanti untuk apa? Bisa Sacred juga sih. geometri dan segalanya. Iya. Tahun depan kita go internasional lah kok. Sip. Amin. Pastilah saya nanti cari komunitas lainnya yang bisa digarap. Jadi besok gini, Mike dan Albert siap-siap ya jadi pembicara, lintas negara dan benua, Begitu. Saya jadi bagian promosi aja lah. Oh, banyak kita stok, tenang aja. Stok pembicara banyak sekarang. Kan murid-muridnya udah banyak kok. Nah, makanya kenapa? Itu ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak teman-teman yang lain mungkin? Silakan yang mau nambahin. Nah, saya nambahin sedikit aja nih. Jadi kedengeran nih suara saya? Jelas. Ya. Jelas. Ya, jadi kalau ini saya menghubungkan dengan pace nih. Jadi bagi teman-teman yang punya struktur, jadi bisa dilihat kalau di HDTIC itu kan ada pace, ada struktur, ada useful guard, ada value-nya ya yang bagian dynamic. Nah, bagi teman-teman yang punya strukturnya itu atau ada hubungannya dengan useful guard-nya tentang teman atau companion, itu sebenarnya sangat berbakat. Justru harus dikembangkan tuh. Kalau punya struktur atau yang di situnya banyak, bakat untuk mencari networknya atau untuk networking kemampuan dirinya, iya, untuk networking itu sebenarnya sudah ada, hanya perlu dikembangkan ya. Itu akan lebih. Gue punya nggak ya, Mike? Ya, kira-kira seperti itu. Kalau lihat di profile paling enak. Profilnya seberapa kuat. Belum tentu harus jadi useful guard sih. Jadi kan kalau useful guard itu kan di bakat ya, Mike. Useful guard itu harus dilakukan walaupun kecil. Jadi semua profile itu adalah sebenarnya kan sebuah betul. Hidden talent kita ya. Bukan hidden sih sebenarnya. Talent kita. Makin gede angkanya itu makin gampang kelihatan, makin gampang kita keluarin gitu loh. Nah, tapi kalau useful guard itu adalah suatu talent yang walaupun tidak paling menonjol, tetapi itu harus kita lakukan untuk apa? Untuk balancing kita. Yes. Structure adalah talent yang paling kuat secara support kalau mau dilakukan terus-menerus, karena itu yang ini lebih tepatnya talent yang paling gampang terlihat oleh orang lain. Kalau apa itu kok? Useful guard? Bukan, structure. Structure-nya kita. Oh, structure. Ya, itu yang sudah dimiliki ya kok, yang paling kuat memang. Structure itu mengapa ya ini malah jadi pace ya. Structure itu kan apa yang ada di hidden stem yang naik ke atas kan, yang muncul ke cabang langit kan, batang langit kan. Iya. Yang muncul ke batang langit. Nah, itu makanya gampang dilihat orang, bahwa engkau memang punya ini, ini. Jadi itu paling gampang. Paling gampang diinin juga. Itu kalau di astrologi itu kan ini min heaven-nya kita. Oke. Udah balik ke komputer. Balik ke laptop. Nah, Cici Clara unmute dulu. Unmute. Nggak kedengaran. Lupa. Jadi kalau balik ke sini tuh
sebenarnya kan kayak pace, astrologi, kita itu kan itu lebih semua kan tools untuk pengenalan diri ya. Jadi kita tahu potensi-potensi yang sudah kita sadari dan yang belum kita sadari, dan kita tahu tuh source-nya kita tuh dari mana. Jadi ya itu di-combine lah sama ilmu-ilmu lain ya. Jadi supaya bisa memaksimalkan kinerja kerja kita, mendekatkan kita pada goal kan. Nah ini kan sebenarnya juga kayak gini ya pertemanan ya, makanya kan kalau kita berpikirnya belum apa-apa itu untung dan rugi, ya susah kita mau ngomong, ya kan? Tapi kalau tadi kita selalu berpikir untuk memberi, ya pasti itu semua akan berbalik. Ya kayak mirroring tadi kan. Jadi semua sampai bisa orang mempunyai link yang besar atau apa, dia kan harus menjaga, harus membuat branding dirinya ya. Sehingga dikenal orang banyak sebagai apa gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, oh cari si A, oh cari si B gitu loh. Mereka sudah punya tagline-nya masing-masing lah. Ya kan? Ada yang mau nambahin? Koko Mike mau nambahin? Yang berulang tahun hari ini. Cukup. Sudah sempurna. Mungkin mau nambahin pesanan GoFood ke rumah masing-masing. Oh, iya. Boleh. Silahkan scan barcode berikut ini. Ada di jidatnya Albert. Soalnya lebar. Ada lagi ditambahin? Mau ngomong apa ya? Oh ya, Koko silahkan. Yang ulang tahun dikasih tempat dan waktu. Udah lupa ntar besok aja deh. Udah lupa. Iya. Ya intinya satu sih sebenarnya. Kalau networking ini kan kadang-kadang jadinya skill yang perlu kita latih kan sebenarnya, itulah. Ada orang gini, paling gampang itu sebenarnya kalau mau dilihat kan ada orang ekstrovert sama introvert, gitu ya. Kalau orang ekstrovert itu kan kayak Albert tuh, langsung begitu orang dari kejauhan pun dia udah bisa halo, gitu loh. Nanti dia lari duluan, dedeng, istriku, suamiku, gitu kan. Saya introvert kok sebetulnya. Oh my itu. Saya introvert loh kok. Oh aku mah introvert sebenarnya. Aku mah introvert. Ya nah, kalau jadi itu ada kelebihan ya. Masing-masing itu gini, kadang-kadang orang menganggap bahwa orang ekstrovert itu lebih gampang untuk networking, benar kan ya? Nah, ya which is nggak salah, benar sebenarnya. Ekstrovert itu pasti punya keunggulan misalnya 60-70% sebenarnya daripada orang yang introvert sebenarnya. Tetapi ekstrovert itu ada masalah di apa atau enggak? Bukan menginisiat hubungan, tetapi mempertahankan hubungan. Nah, ekstrovert itu kadang dia terlalu bergembira ria sehingga lupa memaintain hubungan. Itu dulu. Nah, karena juga orang ekstrovert masalahnya biasanya satu hal, temannya juga banyak banget gitu kan. Jadi mendapatkan yang circle yang deep itu come and go gitu loh. Nah, kalau introvert masalahnya adalah initiate-nya agak susah gitu kan. Biasa ya. Wajar dong gitu ya. Nah, tapi pada saat sudah terjadi dia udah nyaman, nah itu bisa lebih panjang, lebih dalam, ya lebih panjang lah, lebih bertahan lah ya gitu, lebih gampang masuk ke hubungan yang lebih erat sebenarnya ya, lebih connect kemana, jadi lebih saling trust-nya lebih banyak gitu loh. Nah tapi ya itu artinya itu nggak bisa langsung gini. Pada saat kita merasa introvert, kita nggak terlalu sedih. Pada saat kita merasa ekstrovert, kita juga nggak usah terlalu bergembira karena masing-masing ada PR-nya sebenarnya. Jadi intinya sih cukup seimbang ya.
satu ekstrovert ada caranya sendiri-sendiri. Nah, tapi ya mengembangkan jaringan ya seperti itu karena manusia kan berhubungan dengan orang lain kecuali kita memang sudah tidak berniat berhubungan dengan orang lain gitu loh. Nah, itu kalau itu ya udah nggak apa-apa. Itu juga hak orang sih ya. Nggak boleh salah juga ya. Nggak boleh disalahin juga ya. Kalau memang ada orang yang memang sudah tidak mau atau tidak ingin berhubungan atau mengembangkan hubungan dengan orang lain, which is good aja, no problem juga. Tapi artinya dia cukup sadar mengambil resiko hidup tidak dikelilingi oleh orang-orang yang ya temennya atau apa ring satunya lah kayak gitu ya. Dia lebih lonely lah kayak gitu. Wajar-wajar aja. Kalau memang kita memilih hidup lonely ada aja kan orang kayak gitu kan. Dari kantor, habis itu balik ke rumah, nggak ngapa-ngapain. Ada nggak orang dari pagi ke kantor, habis itu langsung balik ke rumah. Besok pergi kantor lagi, lalu balik ke rumah lagi. Gitu loh. TikTok, 5 tahun, 10 tahun begitu. Ada nggak kayak gitu? Ada loh. Ya. Gitu loh. Ada. Makanya kalau disuruh melakukan sesuatu, misalnya jualan apa aja gitu ya, dia bingung. Sama siapa? Diajak pergi kemana nggak bisa. Diajak temenan mana nggak bisa gitu loh. Which is ya ribet kalau pergi ribet. Di rumah ngapain ya? Antara makan, antara tidur, antara nonton Netflix gitu ya. Kayak tinggal di ya karena dia nyaman di kamarnya dia sebenarnya gitu loh. Di kamarnya dia. Lalu kok nggak ada apa-apa lah. Kita kan non judgment, kita kan nggak boleh ngomong begitu. Tetapi ya tentu saja pada saat misalnya Clara nih punya bisnis networking atau Albert punya bisnis networking, asuransi atau MLM, mau prospek ya jangan prospek orang seperti itulah gitu loh. Itu boleh ditemenin, tetapi bukan menjadi fokus gitu aja gitu loh. Kalau difokusin itu masalahnya satu. Sabar nggak menemani perkembangan dia 2-3 tahun ke depan, bukan 2-3 bulan ke depan loh ya, 2-3 tahun ke depan untuk loh. bereaksi aja lah. Tahun ke depan masalahnya kita sendiri belum tentu di MLM yang sama kan gitu loh. Dia lagi mau naik, dia lagi mau anget-anget. Thank you semuanya, Ko Mike, Kak Clara dan Kak Albert atas waktunya. Happy birthday buat Ko Mike yang hari ini ulang tahun. Thank you ya for today. Nanti see you later. Thank you. Dadah. Iya, makanya memang ya kayak saya ketemu satu orang yang gini, maksud kita mau membantu dia kok biar karena dia mengeluhkan, oh nih gue ada masalah materi gini, kayaknya kok kurang harus bantu keluarga. Tapi aduh, udah dibantu saya sampai lelah menunggu reaksinya. Jadi udah di ini ya sampai akhirnya saya cuma bilang saya mau bantu loh. Tapi saya nggak tahu bagaimana membantu kamu kalau kamu nggak membiarkan saya membantu kamu dan kamu nggak membuka dirimu. Udah nggak bisa apa-apa. Yang kita bisa bantu adalah orang yang sudah memulai membantu dirinya sendiri. Ya betul, exactly kok. Kalau nggak kita nggak bisa. Kalau dia nggak mau membantu diri sendiri, kita nggak bisa membantu dia. Karena kita seakan-akan mengendalikan hidupnya dia, gitu loh. Nggak bisa. Yes. Kita dan itu kan nggak mungkin. Tetapi itu kita kan harus controlling. Betul kok. Itu bahaya kan. Ya kan kita maunya kan dia melakukan itu kan karena keinginan dia yang pengen maju, dia yang pengen perubahan hidup. Lah bukan karena saya loh. Karena kalau berubah, kalau menjadi lebih baik kan yang menikmati dia yang paling gede, ya kan? Nah itu yang kadang-kadang ya itu benar Koko bilang belum tentu kita punya cukup kesabaran dan waktu ya untuk ngikutin perkembangannya mereka. Waktu terutama mendingan habisin waktu buat orang yang mau. Kalau Miss Clara dan Mr. Albert tidak menginisiasi, yes ini mau buat network number one channel ini sendiri, ya kita juga nggak bisa support, gitu kan? Kita tidak bisa memberikan support dalam bentuk ide atau apapun lah, semua segala macam. Karena apa? Ya belum dari keinginan sendiri. Kalau aku maksain
Miss Clara dan Mr. Albert, nah artinya apa? Aku mengendalikan hidup orang lain kan. Jadi kok kita nih bet. Jadi nanti kita ujung-ujungnya kita berantem. Enggak sih, kita nggak berantem ya bet ya, paling kita ngambek ya bet ya. Oh gitu ya. Terus kita baper ya. Oke. Tapi ini sudah bagus kan? Ya udah, sebentar lagi udah bisa ditinggal. Ih, kok jadi Koko yang baper? Undang-undang ulang tahun nih. Iya, tapi memang begitulah. Aku tuh pengen piknik gitu loh, libur gitu, istirahat 2 bulan, 3 bulan. Pengen piknik ya bet ya. Aduh, pengen lihat air. November, Desember aku piknik dulu ya. Nanti ketemu lagi Januari kali ya. Udah, kita piknik juga deh. Semua kelas libur dulu ya. Nanti Pak Handoyo aja gimana? Kan udah ada calon rektor baru. Dekannya kan udah ada kok. Siapan go internasional 2021. Iya. Beresin deh bahasa Inggris. November meeting ya. Ntar aku invite meeting. Ya udah, oke. Boleh. Selama meetingnya bisa tetap terus makan-makan, buat saya oke. Astaga. Karena saya nggak bisa meeting tanpa camilan kok. Astaga. Jamin nggak konsen dah ini. Justru itu menambah energi dan fokus saya. Teori. Ada lagi Bro Albert yang mau ditambahin? Ya. Sudah. Ini kemana nih Pak Handoyo nih? Orang lagi pemilihan dekan. Persiapan ntar malam cimen semua. Iya, lagi semedi dulu, ngadep mana nih dia semedinya. Ya udah, ditutup loh. Kan mau persiapan. Oke. Nanti kita jam 8 ya, ada kelasnya. Sekarang juga udah 6:30. Pada mau Albert makan dulu nih. Mangga. Ada mangga di depan gua. Ya. Sambil. Aduh. Thank you semua teman-teman yang udah hadir di sini. Ada Bro Indah, ada Bro Dana, ada Pak Handoyo, dekan kita nih yang hilang. Nah, dan juga ya yang nonton secara Facebook ya. Lewat Facebook ya, Bet. Dan YouTube juga. Ya. Kita berharap apa yang kita sharing sore ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua ya. Kita saling mengingatkan di sini dan kita juga saling mensupport. Kalau kata Komik, semua adalah guru, semua adalah murid. Tapi sebenarnya saya juga nggak mau jadi guru, mendingan jadi murid lebih enak soalnya beban moralnya lebih kecil. Ya jadi kita sangat membuka diri untuk segala respon ya. Mau kasih masukan, mau kasih kritik dan saran silahkan. Apalagi kalau buat Albert, nggak usah buat saya. Albertnya langsung gitu. Pokoknya kita di sini seminggu 3 kali ya, betul ya, Selasa, Kamis, Sabtu. Kita akan ada di channel yang sama sore-sore begini untuk menemani kalian santai-santai sambil belajar dan diskusi bareng-bareng ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkomentar atau memberikan masukan atau request misalnya untuk next tema pengen apa gitu, ada kebutuhan apa, silakan teman-teman request. Oke, thank you Bro Albert untuk sharingnya sore ini. Thank you semua yang sudah hadir. Apa kokorektor kita hari ini yang berusia kira-kira 175 tahun ya kan. Nah, kita ketemu lagi hari apa Bet? Sabtu ya Bet ya? Sabtu. Kita bahas buku ya Sabtu ya. Ya, selamat makan malam semuanya karena kita semua juga sudah lapar. Thank you semua yang hadir yang di Facebook dan YouTube. Thank you semua, sampai ketemu hari Sabtu ya. Iya. Thank you Bro Dana, thank you Bro Indra, Pandoyo. Thank you semua. Thank you. Bye.